Pria ini memiliki salah satu kemampuan paling rusak di seluruh dunia. Dia memiliki ruang bawah tanah pribadi yang hanya miliknya, dan dia bisa membangun serta memodifikasinya sesuka hati. Selain itu, dia bisa memasukinya kapanpun dia mau. Dan situasinya menjadi lebih gila lagi. Dia bisa menjebak monster sebanyak yang dia inginkan dari dunia luar ke dalam ruang bawah tanahnya. Teman saya ini benar-benar menculik monster dan melemparkan mereka ke zona pertanian pribadinya sendiri. Begitu mereka terjebak di dalam, tidak ada tempat untuk lari, dan seluruh ruang bawah tanah penuh dengan jebakan mematikan, dan apapun yang selamat dari jebakan akan berhadapan langsung dengan tinjunya. Para monster tidak pernah memiliki kesempatan. Hal ini memungkinkan dia untuk menaikkan level dengan sangat cepat, membuat semua orang bertanya-tanya bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat dalam waktu singkat. Jadi, bagaimana anak ini bisa berakhir dengan keterampilan yang sangat rusak sejak awal? Xiao Yule adalah pemburu penyelamat yang menyelamatkan para pemburu dan warga sipil. Peran utama karakter kita adalah sebagai pencari. Dalam adegan saat ini, tim tiba di lokasi kejadian di mana para pemburu biru bersiap untuk menuju ke gerbang untuk menyelamatkan anggota Guild Epic. Tepat saat tim hendak masuk, seorang pria mendekati mereka dengan senyum sinis, menyebut mereka sebagai pekerja penyelamat yang rajin. Xiao Yule tampak marah melihat pria itu, yang ternyata adalah seorang eksekutif dari guild besar yang dikenal sebagai Overcross, Baek Junhwan. Dengan niat jahat yang terpancar dari Bei, pria ini memaksa guild mitra kecil untuk masuk ke dalam gerbang tanpa pandang bulu, mengeruk uang terlepas dari apakah orang mati atau tidak. Lebih tepatnya, Baek Junhwan adalah pria tua picik, yang bertanggung jawab atas banyak sekali panggilan darurat. Anak kita, setelah muak dengan sensor, pria tua ini berjalan pergi, dengan alasan mereka sedang terburu-buru. Eksekutif tua itu menyarankan agar guild mereka dapat menawarkan bantuan, bertanya-tanya apakah mereka benar-benar tidak membutuhkannya. Xiao diam-diam marah pada keberanian Baek Junhwan karena seluruh kekacauan ini adalah kesalahannya dan dia masih mencoba meningkatkan reputasi guildnya seperti bajingan yang gigih. Anak kita memperjelas kepada eksekutif itu bahwa mereka dapat menangani urusan mereka sendiri, menolak segala jenis bantuan dari Bakil. Dengan itu, para pemburu biru berangkat untuk misi mereka sementara pria tua itu dikembalikan ke tempatnya karena egonya hancur. Adegan kemudian membawa kita ke dalam ruang bawah tanah di mana seorang pemburu wanita mencoba yang terbaik untuk menyembuhkan anggota timnya yang hampir mati. Dia menggunakan kekuatan penyembuhannya, memohon agar anggota timnya tidak mati dan menyebutkan bahwa dia sudah mengirimkan sinyal darurat. Namun situasi menjadi di luar kendali ketika monster ruang bawah tanah muncul, dan tiba-tiba, pemburu itu menyerah dan kehilangan sedikit harapan yang dimilikinya untuk menyelamatkan rekannya yang sekarat karena dia tahu tidak ada cara untuk melarikan diri. Dia memejamkan matanya rapat-rapat, siap untuk dilahap oleh monster. Namun, takdir memiliki rencana lain. Ketika Xiao Yule datang untuk menyelamatkan di waktu yang tepat, dalam satu serangan, dia mengalahkan monster-monster itu dengan tombaknya. Pemburu itu terhuyung, tidak dapat memproses bahwa dia telah diselamatkan ketika anak kita mengulurkan tangan kepadanya, bertanya apakah dia baik-baik saja. Tepat saat itu, manajer tim penyelamat mengumumkan bahwa hantu-hantu berkerumun dari arah mereka datang dan meminta seoleh untuk menemukan jalan keluar lain agar mereka bisa segera keluar dari sana. Saat itulah anak kita mengaktifkan keterampilan suara senyap yang berfokus pada suara. Keterampilan ini membantunya memetakan struktur ruang bawah tanah melalui gema dan begitulah cara dia secara mengesankan menemukan jalan keluar lain. Seoleh memberitahu manajer bahwa dia menemukan jalan keluar lain. Manajer itu terlihat seperti ayah yang bangga pada saat itu dan tanpa membuang waktu mereka menuju rute lain. Manajer itu menarik pemburu gadis itu yang berlari kecil bersama tim karena para monster mengejar mereka. Pemburu itu mengetahui bahwa dia tidak dalam posisi untuk mengeluh, merasa tidak yakin dengan rute yang mereka ambil. Manajer dengan percaya diri menyatakan bahwa pencari mereka, Xiao Yule, mungkin adalah pemburu peringkat D, tetapi keterampilannya adalah yang terbaik di negara ini. Jadi dia bisa merasa tenang. Namun tak lama kemudian, manajer Li Han menyesal terlalu memujinya ketika mereka kewalahan oleh hantu yang terus muncul di jalan mereka. Manajer memeriksa dengan anak kita apakah itu jalan yang benar. Sementara Departemen Penyelamat melawan hantu yang terus berkerumun, orang kita yakin bahwa jalan ini pasti mengarah ke jalan keluar, atau setidaknya itulah yang dia pikirkan. Masalahnya adalah hantu-hantu itu juga tahu persis kemana mereka menuju, jadi mereka diikuti oleh mereka. Namun ceritanya berbeda jika seorang ahli nujum yang menarik tali. Oleh karena itu, Xiao mengaktifkan indera keenamnya. Dan setelah merasakan mata-mata itu padanya selama beberapa waktu sekarang, dia yakin bahwa pasti ada seseorang di dekatnya yang mengendalikan hantu-hantu ini. Tiba-tiba, saat mereka melawan hantu, lingkaran sihir muncul, dan Xiao Yule berteriak, memperingatkan semua orang untuk keluar dari lingkaran itu segera. Lingkaran sihir itu sepertinya adalah ulah monster boss. Di sisi lain, manajer meminta seoleh untuk melupakan dia dan lari. Namun anak kita menendang punggung manajer untuk melemparkannya keluar dari lingkaran. Dan Xiao Yule sendiri menjadi korbannya. Segera setelah dia terjebak di dalam lingkaran, kecepatan gerak anak kita dibatasi. Manajer Li Han memutuskan untuk mengeluarkan Xiao dari lingkaran, tetapi dia dihentikan oleh anak kita yang memperingatkannya untuk tidak mendekat. Pencari kita meminta manajer untuk pergi sekarang, atau mereka semua akan mati. Dia memerintahkan Li Han untuk membawa yang lain dan keluar dari sini. Manajer Li Han membuat keputusan bijak saat dia berjalan menjauh dari situasi yang mengancam jiwa, meminta maaf kepada Xiao Yule. Sambil tersenyum, anak kita menyuruhnya untuk tidak bertindak seolah dia sudah mati, menegaskan kepada manajer bahwa dia tidak berniat mati hari ini. Setelah tim pergi, Xiao Yule terjebak di dalam lingkaran sihir, dikelilingi oleh hantu, dan dia tahu persis siapa yang melakukan ini. Dia memanggil monster itu, Carrick, bos ruang bawah
bawah tanah yang mempermainkan mereka sejak awal. Bos ruang bawah tanah, Carrick, menyeringai dan mengakui bahwa itu adalah rencananya sejak awal. Tetapi dia terkejut oleh Seo yang cukup pandai melarikan diri. Characlet penasaran untuk bertanya bagaimana anak kita mengetahui tata letak kuil sebaik yang dia tahu. Anak kita tidak berencana untuk mengungkapkannya kecuali bos ruang bawah tanah membiarkannya hidup. Namun monster ruang bawah tanah tidak berniat mengampuni manusia yang licik itu. Sebaliknya, dia memutuskan untuk mengubah Seole menjadi hantu. Tanpa keraguan, Carrick mengutuk karakter utama kita yang mulai berubah menjadi hantu saat kesehatannya menurun drastis. Selama ini, Seo menjadi yakin bahwa mungkin ini akhirnya. Dia diam-diam menyesal bahwa dia menggertak tanpa alasan dan seharusnya meminta bantuan. Jadi mungkin dia bisa keluar hidup-hidup. Tapi tidak, dia menolak untuk menjadi egois. Pada saat-saat itu, dia teringat pada pemburu guild yang mengejar ketenaran daripada menyelamatkan nyawa. Di dunia yang dipenuhi dengan pemburu seperti itu, Seole ingat pahlawan yang menyelamatkannya. Pemburu yang benar-benar merasa menyesal karena tidak bisa menyelamatkan semua orang. Pemburu yang menangis atas kehilangan orang-orang. Seo mendambakan untuk menjadi seperti dia, persis seperti pemburu bira itu yang sangat peduli dan melindungi yang lemah. Untuk alasan itulah, anak kita menolak untuk mati di tangan monster ini dan mengaktifkan semua keterampilan yang dia miliki, termasuk suara senyap dan indera keenamnya. Pada saat itu, dia dengan putus asa mencari sesuatu yang bisa menyelamatkannya, apapun itu. Dengan bantuan keterampilan ini, dia segera menemukan monumen yang bersinar. Dan kemudian hal-hal berubah secara mengejutkan. Rekan kita secara tidak sengaja menemukan dan mengakses catatan mengenai kelas tersembunyi. Terengah-engah. Bahkan Seole tidak bisa memproses bahwa dia mendapatkan akses ke kelas tersembunyi. Sebaliknya, Carrick memutuskan untuk mengakhiri kesengsaraan Seole saat dia memerintahkan hantunya untuk melahap rekan kita. Saat anak kita sedang berjuang dalam situasi hidup atau mati, plot berubah menjadi ketegangan yang intens ketika Seole menerima pemberitahuan yang menanyakan apakah dia ingin mengubah kelasnya menjadi kelas tersembunyi, arsitek labirin. Hal-hal menjadi membingungkan ketika hantu-hantu itu berada beberapa inci dari mencabik-cabiknya. Dan Seo Yule, dengan tidak ada ruginya pada titik ini, berteriak saat dia menerima permintaan panel. Begitu saja, kelasnya bergeser dan tak lama kemudian tutorial untuk pencarian dimulai. Anak kita diteleportasi ke tempat lain sementara bos ruang bawah tanah dibiarkan bingung saat Seole menghilang. Di sisi lain, panel profil muncul di depan anak kita dan dia mengetahui bahwa kelas lamanya, pengamat anonim, telah hilang. Dia menyadari bahwa dia telah bangkit kembali dan mendapati dirinya berada di zona tutorial. Seole kemudian ditugaskan untuk melakukan pencarian perubahan kelas untuk menggunakan peta guna membunuh 20 hantu yang telah menyusup ke labirin. Orang kita bingung dengan fungsi peta ketika tiba-tiba peta muncul di depannya dan yang mengejutkan, lebih mudah dibaca. Rekan kita membaca peta itu, melihat semua hantu yang ditandai dengan titik merah. Seo mengerti bagaimana segala sesuatunya bekerja di labirin, menyadari dia perlu menggunakan peta ini untuk memburu hantu dalam sehari. Meskipun mungkin terdengar gila bagi sebagian orang, untuk pencari seperti pria kita, itu sangat bisa dilakukan. Pencarian dimulai dan Seo Yule dengan mencolok membunuh hampir semua hantu dengan hanya 4 yang tersisa. Dengan hanya 30 menit tersisa, urgensi menekan orang kita untuk membunuh mereka lebih cepat. Dari sudut pandang karakter utama kita, tutorial berjalan lebih lancar dari yang diharapkan. Dia dengan mudah menjara senjata dari hantu. Dan setelah itu, dia menggunakan keterampilan pemetaannya untuk perlahan-lahan menipiskan hantu. Tidak diragukan lagi, jika hal-hal terus berjalan seperti ini, dia yakin dia akan menyelesaikan pencarian dalam batas waktu. Itu sampai dia melihat hantu raksasa mengejarnya. Untungnya, tidak seperti hantu lainnya. Hantu besar ini bepergian sendirian. Namun setelah diperhitungkan, itu adalah misteri apakah dia bahkan bisa membunuhnya sama sekali. Meskipun demikian, jika Seo Yule harus membunuh benda itu, dia perlu menyingkirkan hantu lain dan meluangkan waktu untuk dirinya sendiri. Tiba-tiba, rekan kita menyaksikan hantu besar itu mengikutinya seperti hantu yang aneh. Seo Yule terkejut, tetapi tetap saja, dia senang bahwa monster ini sendirian. Namun, saat plot terungkap, peluang ditumpuk melawan pria kita saat hantu besar itu bergabung dengan kawanan, berbaris maju sebagai kekuatan yang bersatu. Seo Yule menyebut benda itu bajingan licik, karena dia setidaknya tidak berharap itu bergabung dengan kawanan. Tidak pernah dalam mimpi terliarnya Seo Yule berpikir bahwa tidak memeriksa peta dengan benar karena dia berada dalam tekanan waktu akan menyebabkan skenario terburuk seperti ini. Daripada panik, rekan kita memutuskan untuk tetap tenang dan merevisi rencananya. Sebagai permulaan, jumlah maksimum hantu yang bisa dia tangani sekaligus adalah 2. Oleh karena itu, dia perlu keluar dari sana karena ada tentara hantu yang mendatangi dia. Hambatan terbesar saat ini adalah dia dikepung, yang berarti dia harus menerobos para monster. Tapi tidak peduli seberapa banyak rekan kita memikirkannya, dia terjebak dalam situasi skakmat dan dia terjebak terlepas dari jalur manapun yang dia pilih. Ketakutan, Seo berpikir dia bisa melakukan ini. Tapi dia meremehkan dirinya sendiri, berpikir bahwa itu adalah batas dari pemburu peringkat D. Tapi dari sudut pandang rasional, situasinya tidak masuk akal sejak awal. Dia menghadapi pertempuran mendaki dengan berada di dalam tutorial ini hanya untuk menjadi arsitek labirin. Pikiran-pikiran itu bertindak sebagai lonjakan adrenalin saat anak kita berteriak seperti orang gila, membuat dirinya ingat bahwa dia tidak datang jauh-jauh ke sini untuk menyerah dan mati. Dia mengaktifkan indera keenamnya dan untungnya menemukan blok putar dengan menghubungkan keterampilan indera keenamnya dengan peta. Dia sekarang dapat menggunakan
menggunakan blok putar melalui peta. Seo Yule memutar lokasinya di peta yang membuatnya lebih mudah untuk membunuh hantu. Orang kita menyergap monster menggunakan blok putar, bergerak melalui ruang seperti dia tidak terlihat. Begitu saja, dia membunuh hantu satu persatu. Dan kemudian datanglah hantu besar itu. Seo menyerang pria besar itu, membidik lurus ke leher. Namun, hantu raksasa itu meraih wajahnya, tetapi Arvela sudah memperjelas bahwa dia tidak memiliki niat untuk mati. Dengan itu, dia menghabisi monster itu dengan satu serangan pamungkas dengan senjatanya. Begitu saja, rekan kita menyelesaikan tutorial dan kelasnya berhasil berubah menjadi arsitek labirin. Dia bahkan mendapatkan hadiah dengan bola raja labirin. Setelah itu, Sol kembali ke area amannya. Di luar ruang bawah tanah, manajer Lihan menjadi panik, mendesak untuk kembali ke ruang bawah tanah untuk menyelamatkan Seo Yule. Namun, anggota tim lainnya memberi Lihon pemeriksaan realitas bahwa gerbang ruang bawah tanah tiba-tiba menghilang, jadi tidak ada cara untuk menemukannya. Saat situasi tegang, anak kita datang berjalan dengan santai, mengunyah es krimnya. Dia mendekati anggota timnya, bertanya-tanya mengapa semua orang begitu bersemangat. Anggota tim dibuat terdiam ketika mereka melihat Yule berjalan ke arah mereka seolah tidak terjadi apa-apa. Kemudian, anak kita memeriksa bola yang dia dapatkan. Bola itu adalah keterampilan yang memungkinkannya untuk memenjarakan lawan di dalam labirin. Dia percaya bahwa ini akan menjadi keterampilan utamanya di luar labirin. Bola peringkat S dapat secara paksa memenjarakan musuh di dalam labirin. Namun, musuh yang melarikan diri dengan mengalahkan bos labirin akan menjadi lebih kuat. Seo Yule mendapat peringatan bahwa dia tidak boleh sembarangan mengunci musuh. Karena bola itu tidak terlihat oleh orang lain, dia pikir akan lebih mudah untuk menjebak orang di dalamnya. Tapi untuk bertahan hidup melawan musuh terkuat yang akan dia hadapi di masa depan, dia perlu mengisi labirin dengan lebih banyak monster dan yang lebih kuat. Sekarang, tidak perlu dikatakan bahwa satu-satunya cara untuk menimbul labirin dengan monster adalah dengan membunuh musuh di dalamnya dan mengaktifkan keterampilan Raja Labirin. Ini pada akhirnya berarti bahwa Seole juga perlu menjadi lebih kuat. Tepat saat itu, momen perenungannya terganggu oleh seorang gadis, Yan Hai, yang juga kebetulan adalah tetangganya. Ibu Yan Hee memintanya untuk memberikan beberapa apel kepada Seo Yule, dan mereka kebetulan bertemu satu sama lain. Rekan kita panik setelah melihat selusin apel, bertanya-tanya apakah boleh memberinya sebanyak ini. Gadis itu memberitahu Seo Yule untuk menganggapnya sebagai kasih sayang tetangga dari 5 tahun terakhir. Saat mereka berjalan, orang kita bertanya kepada Yan Hai tentang sekolahnya, dan dia menjawab, mengatakan bahwa kehidupan sekolah selalu sama. Tiba-tiba, mereka terganggu oleh keributan. Di dekatnya, seorang wanita panik dengan panik, meminta polisi untuk menyelamatkan putrinya yang masih di kamar hotel. Sementara Yan Hai bingung karena tidak ada api di hotel, orang kita menyaksikan terobosan ruang bawah tanah muncul di atas hotel. Diketahui oleh kita bahwa ketika gerbang diabaikan untuk jangka waktu yang lama, monster di dalamnya menerobos dan muncul ke dunia nyata. Seo memberikan apel-apel itu kembali kepada Yan Hai, meyakinkannya bahwa dia akan mengambilnya nanti. Gadis itu menanyakan perubahan mendadak itu, dan anak kita beralasan bahwa dia harus pergi bekerja untuk departemen penyelamat. Tanpa pikir panjang, pahlawan kita menyerbu ke hotel, tetapi dia dihentikan oleh seorang petugas polisi. Seo Yule menunjukkan kartu departemen penyelamatnya, tetapi petugas itu bertanya-tanya mengapa dia sendirian. Orang kita memberitahu petugas itu bahwa dia akan masuk duluan dan sisa tim penyelamat akan segera ke sini. Tepat saat Seole bergegas masuk, petugas polisi meraih bahunya, memperingatkan bahwa saat ini ada sekawanan goblin di dalam hotel, jadi berbahaya baginya untuk pergi sendirian. Rekan kita menekankan bahwa inilah alasan mengapa dia harus pergi ke sana. Dia mendengar dari wanita itu bahwa putri kecilnya, seorang anak masih terjebak di dalam hotel, dan karena para pemburu dari serikat yang seharusnya datang lebih dulu belum juga tiba, dia harus masuk ke sana. Dengan tekad bulat, Seo Yule melangkah maju tanpa rasa takut, seraya bergumam bahwa dia tidak sendirian. Rupanya, gerbang di hotel ini awalnya dianggap telah dibersihkan oleh Serikat Hanwoo yang bertanggung jawab atas wilayah ini. Orang-orang mempercayakan tugas untuk membersihkan gerbang kepada para serikat agar mereka bisa melanjutkan kehidupan sehari-hari. Namun, kebenaran tersembunyi adalah bahwa serikat tidak peduli pada gerbang yang tidak menguntungkan. Akibatnya, pelanggaran ruang bawah tanah kadang terjadi di gerbang peringkat rendah, memicu tragedi seperti yang disaksikan rekan kita, di mana staf dan orang-orang di dalam hotel telah dibantai dengan kejam. Dengan itu, Seo Yule mengaktifkan indera keenamnya, meminta para goblin untuk berhenti mengintip dan segera keluar karena ada sesuatu yang ingin dia uji. Dia menunggu dengan sabar sampai para goblin itu menyerangnya, lalu dengan sigap mengaktifkan bola miliknya. Dalam sekejap mata, monster-monster goblin itu tersedot ke dalam bola, terjebak dan bingung. Rekan kita ini mengingatkan dirinya sendiri bahwa dirinya yang sekarang adalah penguasa labirin ini, sekaligus seorang pengelola ruang bawah tanah yang sesuai dengan gelarnya. Sekarang, disinilah keseruan yang sebenarnya dimulai. Monster bintang 1 dari garis keturunan goblin, yaitu goblin merah. Mereka adalah spesies yang bergerak di sekitar pemimpin mereka, dan dalam segala aspek, mereka tidak jauh berbeda dari goblin biasa. Namun, ada satu perbedaan, dan Seo Yule bertekad untuk tidak membiarkan hal itu terjadi. Dia menyadari bahwa para goblin ini telah bermain curiga saat dia sedang sibuk. Sambil bertanya-tanya apakah mereka mulai terbiasa dengan labirin, dia merasa situasi ini tetap menguntungkan baginya. Para hantu itu berburu secara otomatis untuknya. Namun, karena ada begitu banyak goblin yang tersedot ke dalam labirin, pahlawan kita memutuskan untuk terus mengawasi mereka sambil melangkah maju. Dia membiarkan para
para goblin itu melakukan tipu muslihat mereka karena dia tahu betul bahwa di dalam labirin, justru merekalah yang sebenarnya sedang diburu. Sesampainya di lantai 7 gedung tersebut, Yule melihat Somi kecil sedang menangis sambil bersembunyi di sudut. Pahlawan kita meyakinkan gadis kecil itu bahwa dia sekarang aman karena dia telah membereskan semuanya. Saat dia mengantarnya keluar, gadis kecil itu bertanya-tanya apakah dia benar-benar membasmi semua monster itu sendiri. Seo Yule meyakinkannya dengan jawaban percaya diri karena dia tahu bahwa menggiring para goblin ke dalam labirin adalah langkah yang bagus karena mereka yang tertangkap pada dasarnya adalah mangsanya. Saat mereka naik ke sini, para goblin menggunakan indera penciuman mereka untuk terus mencari manusia yang bersembunyi. Jika Seo Yule tidak datang tepat waktu, Somi pasti sudah tertangkap oleh mereka dalam sekejap. Tepat saat itu, dia menerima peringatan yang memberitahukan bahwa lebih dari 50% monster yang mempertahankan labirin telah dimusnahkan. Saat mencapai lift, Seo Yule memerintahkan Somi untuk naik lift sendirian dengan alasan bahwa dia harus menangkap orang jahat yang masih tersisa. Sambil mengeluarkan bola, Seo Yule akhirnya mendeteksi sosok yang menjadi penyebab masalah ini. Ternyata itu adalah Raja Goblin Merah. Pahlawan kita menyimpulkan bahwa semua goblin akan diburu olehnya jika terus begini, yang membuatnya mempertimbangkan apakah dia harus membuat raja itu melawan bos labirin sebelum jumlah goblin berkurang lebih jauh. Namun, Seo Yule segera membatalkan ide tersebut saat menyadari bahwa itu akan menjadi masalah tersendiri jika bosnya kalah. Meskipun demikian, dia memutuskan untuk masuk sendiri karena ada sesuatu yang juga perlu dia periksa. Saat masuk, pahlawan kita disambut oleh pemandangan tempat yang benar-benar hancur. Dengan menggesekkan ini sendirian. Dengan itu, dia mendaratkan pukulan fatal kepada Raja Goblin. Dia mulai memancing kemarahan Raja Goblin dengan bertanya kemana perginya semangat yang tadi dia miliki. Dia mengaku telah menginvestasikan 2 juta won padanya dan berkomentar bahwa jika dia adalah raja dari kelompok tersebut, maka setidaknya dia harus menunjukkan performa yang layak. Hal yang membuat kepala para goblin itu kehilangan akal adalah ketika Seo Yule bertanya apakah dia takut padanya. Binatang itu berlari ke arah pahlawan kita dengan niat membunuh yang serius sementara dia terus memancing amarahnya. Saat goblin itu menerjangnya, Yule mengeluarkan benda yang ingin dia uji, sebuah alat penolak yang sangat diperlukan untuk setiap labirin. Saat monster itu terjebak di dalamnya, pahlawan kita mengucapkan selamat tinggal sebelum dia dimusnahkan tanpa ampun. Butuh 20 emas untuk memasangnya, tetapi Seo Yule merasa perangkap ini sepadan dengan investasinya. Terlebih lagi, kinerjanya terjamin sampai-sampai dia merasa kasihan kepada siapapun yang terjebak di dalamnya. Dia kemudian diberitahu tentang kenaikan level dan sekawanan goblin yang dikalahkannya telah dimasukkan ke dalam labirin. Begitu keluar dari gedung, dia disambut oleh manajernya yang marah yang mengaku telah berada di sini sejak tadi. Dia menanyai pahlawan kita tentang apa yang dia lakukan sendirian. Dengan rasa tidak percaya bahwa dia menangani semua goblin merah itu sendirian. Seo Yule mengatakan kepadanya bahwa dia tidak ingat apapun karena kepalanya terbentur. Dan manajernya tampak sudah muak dengan alasan ini, menuntut kebenaran. Pahlawan kita menyarankan bahwa mungkin dia akan ingat jika manajernya membelikannya daging sapi. Mereka sibuk berdebat ketika manajer dari Serikat Hanul mendekati mereka. Dia meminta maaf karena menyela sebelum memulai percakapan, menyatakan terima kasih secara formal atas kerjasama dalam menyelesaikan pelanggaran ruang bawah tanah. Dengan itu, dia langsung ke intinya dan mengisyaratkan agar mereka tidak memberikan wawancara kepada wartawan mengenai kejadian ini. Dia menjelaskan bahwa serikat mereka tidak ingin kejadian ini menyebar ke publik sebelum menawarkan untuk mengganti kerugian hotel. Pria itu menyiratkan bahwa cerita negatif hanya akan membuat warga semakin cemas dan mengaku akan memberikan sumbangan yang murah hati kepada biro juga. Seo Yule menyadari bahwa ini adalah taktik yang mereka gunakan untuk membungkam orang. Meski begitu, dia pikir dia setengah benar. Berbeda dengan pemburu biro, yang sebagian besar terdiri dari pemburu peringkat D. Pemburu serikat memiliki komposisi luas mulai dari peringkat S. Karena alasan ini, kebanyakan orang secara alami menaruh lebih banyak kepercayaan pada pemburu serikat yang memiliki kekuatan besar dan percaya bahwa merekalah yang akan melindungi mereka. Seo Yule merasa kesal melihat bagaimana serikat mengeksploitasi kepercayaan itu, tetapi dia tahu bahwa ini adalah kenyataan dan dia tidak bisa mengubahnya sendirian. Dengan nada sarkastik, dia mengaku mengerti. Dia sepenuhnya sebelum menekan pundaknya dengan kuat. Pahlawan kita tidak berencana membuat masalah besar sejak awal karena meskipun dia melakukannya, itu akan segera terkubur setelah asosiasi pemburu turun tangan dan tidak ada gunanya baginya untuk menarik lebih banyak perhatian pada dirinya sendiri. Namun, dia merasa tidak adil jika dia membiarkannya berakhir seperti itu. Oleh karena itu, sambil menahan keinginan untuk menghajar pria itu, Seo Yule menyatakan bahwa dia mungkin harus terus membersihkan kekacauan yang ditinggalkan oleh pemburu serikat mulai sekarang. Jadi, untuk mengimbanginya, pahlawan kita menuntut 10 juta won untuk sumbangan, berharap setidaknya mereka akan menyumbangkan sebanyak ini. Pria itu terkejut mendengarnya dengan rasa tidak percaya. Setelah menangani
menangani hotel yang mengalami pelanggaran ruang bawah tanah, Seo Yule menerima 2 hari libur. Dia memecahkan masalah itu sendirian dan bahkan memeras uang dari serikat. Jadi, itu adalah hadiah yang memang pantas didapatkan. Satu-satunya masalah adalah rekan kerja Yule menatapnya dengan aneh, tetapi dia memutuskan untuk tidak mengatakan apapun dulu karena jika tersiar kabar bahwa dia telah bangkit kembali, segalanya bisa menjadi merepotkan. Jadi, untuk saat ini, pahlawan kita fokus pada mengelola labirin. Untuk itu, dia pertama-tama perlu menggunakan mata uang untuk memperbaiki dinding labirin yang retak dan memunculkan kembali monster-monster itu. Mata uangnya adalah emas, mata uang universal untuk pemburu. Mudah untuk dihitung karena labirin tidak memiliki mata uang terpisah sendiri. Namun masalahnya, biayanya sangat mahal. Seo Yule menghitung total biaya perawatan sebanyak 53 emas yang setara dengan 5,3 juta won. Itu hampir 2 kali lipat gaji bulanannya. Pahlawan kita telah mengumpulkan 80 emas sejauh ini. Jadi, dia pikir dia setidaknya harus menginvestasikan sebanyak ini. Dia diinterupsi ketika Lee Jong-hai dari Departemen Pemantauan meneleponnya. Yule bertanya-tanya mengapa dia menelepon di hari liburnya dan menyuruhnya langsung ke intinya begitu dia menjawab telepon. Jong-hai mengantisipasi bahwa dia sedang melamun di taman, berasumsi bahwa dia punya banyak waktu untuk menggunakan keterampilan pencarinya. Dia bertanya apakah dia bisa melacak seseorang untuknya, tetapi tidak mendengar jawaban dari sisi lain. Sementara itu, Seo Yule sibuk memikirkan labirin, bertanya-tanya apakah dia perlu memunculkan kembali semua monster labirin. Dia berencana untuk mengurangi pemborosan emas dan turun tangan sendiri jika perlu. Dia sibuk, stres karenanya ketika mendengar suara bising dari ponselnya. Kehilangan kesabaran, dia membentak melalui telepon, mengingatkan Lee bahwa dia berada di Departemen Pemantauan sehingga dia bisa melacak satu orang sendiri. Jong-hai mulai memohon padanya, memancingnya dengan imbalan daging sapi. Selain itu, dia menyatakan bahwa begitu Yule mendengar siapa orangnya, dia akan ingin menemukannya sendiri. Orang yang hilang itu ternyata adalah Kang Taan yang menambah rasa penasaran Seo Yule. Dia diam-diam ingin melihatnya setidaknya sekali. Dia yakin bisa menemukannya dalam waktu singkat jika orang itu sekelas dirinya. Setelah beberapa saat, kita melihat dua pria tua berdebat sambil bermain janji. Salah satu dari mereka marah dan menuntut untuk beralih ke cara lain dan bermain lagi, tetapi pria yang lain menolak. Sementara itu, pahlawan kita berdiri di sana. Saat menyaksikan permainan itu, dia bisa merasakannya dari jauh, tetapi melihatnya dari dekat bukanlah lelucon. Aura merah tua yang hanya dimiliki oleh mereka yang bangkit dengan kekuatan besar. Dengan aura seperti ini, pria tua itu menonjol bahkan dari kejauhan. Meskipun demikian, Seo Yule sedikit skeptis apakah dia benar-benar orang yang dia cari. Dia terlihat sangat berbeda dari apa yang dia bayangkan. Pikirannya terganggu ketika salah satu dari pria tua itu, setelah melihatnya menatap permainan itu untuk sementara waktu, bertanya apakah dia tahu cara bermain jangi. Begitu Yule mengatakan kepadanya bahwa dia tahu sedikit, dia berbisik kepadanya untuk membantunya membuat langkah yang akan mengalahkan pria tua lainnya, lawannya. Pahlawan kita, setelah memeriksa permainan dengan hati-hati, menyarankan agar dia menggerakkan kereta terlebih dahulu. Kata-katanya terputus ketika sesuatu dilemparkan ke arahnya, tetapi dia berhasil menghindarinya dengan indera keenamnya. Sepertinya pria tua yang dicari pahlawan kita sudah menunjukkan dirinya, salah satu dari hanya 5 pemburu peringkat S di Korea dan seorang pemburu yang dikenal karena mengubah apapun yang ada di tangannya menjadi senjata mematikan. Pria tua itu menyatakan bahwa dia tidak bisa mengabaikan saran yang tidak berguna dari penonton. Pemburu peringkat S, Kang Taan, yang juga dikenal sebagai ahli senjata, bertanya kepada Seo Yule apakah dia dari Departemen Pemantauan. Pahlawan kita mengungkapkan bahwa dia adalah seorang pencari yang tergabung dalam Departemen Penyelamatan. Sebagai tanggapan atas hal ini, Kang Taan berkomentar bahwa dia memiliki gerakan yang cukup sombong untuk seorang pemandu, di mana Seo Yule berkomentar bahwa terlalu berbakat adalah kekurangannya. Pria tua itu menyatakan ketidaksukaannya pada sikapnya itu. Ketika Jong-hai tiba di sana, memanggil namanya, dia mengeluh tentang bagaimana dia telah mencarinya di mana-mana, memberitahu dia bahwa para peserta pelatihan telah berkumpul, jadi mereka harus kembali. Taan menyerah dan setuju untuk kembali. Sementara itu, Jong-hai penasaran bagaimana Seo Yule menemukan orang yang bahkan Departemen Pemantauan pun tidak bisa temukan. Pahlawan kita yang terlalu percaya diri percaya itu karena dia sangat mampu. Dan dengan itu, dia siap untuk pergi sampai pria tua itu memanggilnya, menyebutnya sebagai bocah sombong dan menuntut dia mengikutinya, mengetahui bahwa dia juga seorang pemburu biro. Sepertinya dia ingin membuktikan mulut sombong Seo Yule sendiri. Setelah beberapa saat di pusat pelatihan, Taan mengungkapkan bahwa setiap orang yang bangkit memiliki kapasitas maksimumnya sendiri. Itu berarti tidak peduli seberapa keras seorang pemburu peringkat C mencoba, mereka tidak akan pernah bisa lolos dari peringkat C. Namun, sistem tidak dapat menentukan segalanya karena seni bela diri tidak dapat sepenuhnya ditangkap oleh angka semata. Dengan kata lain, pria tua itu berarti bahwa Anda bisa menjadi lebih kuat tergantung pada kemahiran senjata Anda. Dan itulah mengapa para pemburu biro berkumpul di sini hari ini. Di antara mereka, Seo Yule berdiri di sana dengan tenang, diam-diam ingin kembali dan mencari tahu tentang labirinnya. Di sampingnya berdiri An Se-woo dari Departemen Pemantauan yang telah menerima pelatihan Taan selama 4 bulan sekarang. Ternyata dia adalah salah satu dari sedikit pemburu peringkat B di Departemen Pemantauan. Pria tua itu memberitahu dia bahwa dia memiliki potensi dan itulah alasan tepat mengapa dia berdiri di sini sekarang. Untuk mengujinya, dia melanjutkan dengan mengajukan satu pertanyaan, yaitu menurutnya apa yang diperlukan untuk memegang pedang yang dia pegang dengan benar. An percaya bahwa kekuatan yang luar biasa dan pemahaman tentang keterampilan
keterampilannya diperlukan untuk memegang pedang dengan benar. Taan kemudian menunjuk Xiao Yulei dan menuntut jawaban atas pertanyaan yang sama. Pahlawan kita, tanpa perlu memikirkannya secara mendalam, menjawab bahwa itu adalah kemauan untuk memegang senjata tersebut. Penonton mulai mempertanyakan keterampilan Xiao Yulei, bertanya-tanya apakah dia bahkan seorang peserta pelatihan. Pria tua itu berkomentar bahwa jawabannya ceroboh, bertanya apakah dia yakin tentang hal itu. Yulei, sebaliknya, yakin dengan jawabannya. Meski begitu, dia terkejut dengan betapa tajamnya Taan. Kang mengakui bahwa dia sombong. Namun, jawabannya ternyata adalah jawaban yang benar. Pengumuman ini membuat Tan merasa marah saat dia tiba-tiba meledak, mempertanyakan bagaimana jawaban seperti itu bisa menjadi jawaban yang benar. Dia menolak untuk menerimanya sementara Xiao Yulei bingung mengapa dia bertingkah seperti anak kecil karena satu pertanyaan. Pria tua peringkat S itu menyatakan bahwa ini adalah tempat di mana siapapun yang memiliki kualifikasi yang tepat bisa berdiri. Dan meskipun menyimpang dari rencana awalnya, dia memutuskan untuk memberikan tes kepada mereka berdua. Dalam tes itu, mereka harus membuktikan jawaban mereka masing-masing. Dia bertanya kepada mereka apakah mereka menerima tes ini, yang langsung dijawab An dengan menerima. Tetapi Yulei menolak, mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Taan percaya bahwa dia tidak punya pilihan selain memilih pria muda yang besar itu sesuai rencana. Namun, Xiao Yulei terpaksa mempertimbangkan kembali keputusannya ketika pria tua itu mengungkapkan bahwa lulus tesnya berarti menjadi muridnya. Pahlawan kita menyadari bahwa dia memiliki kesempatan untuk menjadi murid pemburu peringkat S, yang berarti dia memiliki kesempatan untuk menjadi lebih kuat dan naik ke posisi tinggi. Kang bertanya-tanya apakah pemula kita merasa sedikit termotivasi, yang ditanggapi Xiao Yulei dengan tatapan menantang, memberitahu dia bahwa dia merasa termotivasi lebih dari cukup. Dalam tes tersebut, kedua pesaing harus menggunakan keterampilan yang diturunkan oleh Taan dan menghancurkan batu ether di depan mereka sebanyak mungkin. Orang yang menang di sana akan menjadi murid Taan. Mendengar bahwa itu adalah batu ether, batu yang diresapi dengan kekuatan sihir yang hanya bisa ditemukan di kuil, Xiao Yulei diingatkan tentang bagaimana hanya mereka yang bangkit dengan kekuatan besar yang bisa memecahkannya. Dia bingung tentang apa yang dimaksud pria tua itu dengan menurunkan keterampilan. Tapi kemudian, dia menepis keraguan apapun, bertekad untuk menang dengan cara apapun karena kesempatan ini adalah miliknya. Taan mengumumkan bahwa dia akan menurunkan keterampilannya mulai saat ini, memperingatkan mereka sebelumnya bahwa jika mereka gagal merasakan apapun, mereka akan segera didiskualifikasi. Saat penurunan keterampilan dimulai, Xiao Yulei tidak bisa bernapas karena kekuatan yang sangat luar biasa. Di atas segalanya, itu hanyalah aura Taan yang harus mereka tahan untuk menerima keterampilan tersebut. Rekan kita merasakan pingsan, tetapi dia berhasil menyaksikan kekuatan yang mengalir ke dalam dirinya. Sistem memberitahunya bahwa dia sekarang telah memperoleh pikiran tenang dan menguasai ilmu tombak Raja Naga. Pak tua itu, jika dilihat dari ekspresi mereka, yakin bahwa mereka memiliki bakat karena biasanya orang-orang entah tidak merasakan apapun sama sekali atau pingsan sesaat setelah merasakannya. Ansu, seperti yang diduga, dengan sukarela maju untuk membuktikan dirinya terlebih dahulu. Bertekad untuk melucuti motivasi Ule agar tidak maju dan menantangnya. Dia yakin bahwa jawaban atas kekuatan wasiat itu mutlak. Tentu saja, pemburu peringkat B merasa perlu membuktikan dirinya kepada pemburu peringkat D, meskipun dia sedikit bingung mengenai bagaimana Ule berhasil menahan warisan keterampilan tersebut dengan peringkatnya yang rendah. Pria besar itu mengayunkan pedangnya dengan kekuatan yang luar biasa, menyebabkan batu terpecah dengan sangat mudah. Penonton terpana saat menyaksikan hal ini, bertanya-tanya mengapa seseorang seperti dia bekerja sebagai pemburu biro. Patua itu menyadari bahwa Anne menguasai ilmu pedang Raja Naga dan diam-diam merasa terkesan. Sebelum kembali, pemburu peringkat B itu mengejek pemburu kita dengan mengatakan bahwa dia tidak bisa mencuri posisi seniornya tanpa taktik yang nyata. Menanggapi hal itu, dia bertanya-tanya bagaimana seseorang bisa bertahan jika mereka selalu bertindak sangat hati-hati. Pemburu peringkat S turun tangan dan menyuruh mereka menyimpan perang saraf ini untuk nanti sebelum memanggil Ule karena sekarang gilirannya. Seiyo sadar bahwa meskipun dia membalas, Anne jelas lebih kuat dalam hal kekuatan murni. Namun, tantangan ini bukan sekadar tentang kekuatan, melainkan tentang membuktikan jawaban mereka. Terlebih lagi, jawaban Yule adalah jawaban yang benar. Dia mengakui bahwa dia menjawab dengan santai, tetapi itulah alasan mengapa itu adalah jawaban pastinya. Dia memikirkan alasan mengapa dia perlu menggunakan senjata itu, dan jawabannya sudah diputuskan, yaitu menjadi seperti orang yang menyelamatkan hidupnya untuk merasakan harapan yang sama seperti yang dia rasakan. Itulah sebabnya Chiyo menjadi pemburu biro sejak awal. Untuk mencapai tujuan itu, rekan kita harus menjadi jauh lebih kuat daripada dirinya yang sekarang. Dengan mengingat semua itu, dia menggunakan penembus jantung api naga dan benar-benar menghancurkan batu ether, membuat semua orang di sana, termasuk pemburu peringkat B, benar-benar terdiam. Rekan kita dengan santai meminta maaf kepada lawannya, mengatakan bahwa dia akan mencuri posisinya. Patua itu menyarankan bahwa apapun yang Anda pegang, Anda harus mengenal diri sendiri untuk melepaskan kekuatan sejatinya karena senjata dan keterampilan hanyalah alat. Dengan itu, dia memberitahu bahwa dia adalah muridnya mulai hari ini, dan semua orang di ruangan itu mulai mendukungnya. Di sisi lain, kita melihat Tian Hai diseret keluar dari rumahnya oleh sekelompok pengganggu. Di antara mereka ada salah satu teman sekelasnya yang berpura-pura merasa kasihan padanya sebelum bertanya apakah dia benar-benar ingin membantu temannya itu. Meskipun demikian, dia menyarankan Yan untuk berhati-hati dengan siapa dia berurusan sebelum ikut campur. Rupanya gadis malang itu berurusan dengan salah satu anggota kelompok mereka, yang bernama Ginte. Jian memberitahu Yan bahwa dia tidak punya teman untuk membantunya sekarang karena temannya sendiri telah melompat
melompat dari atap dan sedang berada di rumah sakit saat ini. Yan Hai menatapnya dengan tajam, yang dibalas dengan tamparan brutal sambil memperingatkannya untuk tidak menatapnya seperti itu. Tepat saat itu, seorang pemburu peringkat B muncul di sana, menyapa Jien sebagai tuan mudanya. Melihatnya di sana, Jien memerintahkan semua orang untuk bersiap pergi, memastikan gadis itu tidak melarikan diri. Pemburu peringkat B bertanya-tanya kemana mereka akan pergi. Yang dijawab oleh bocah sombong itu bahwa mereka akan pergi ke tempat yang sepi agar mereka bisa bermain sepuas hati. Sementara itu, di gedung Departemen Penyelamatan, John Hai memberi selamat kepada Seo karena menjadi murid pemburu peringkat S. Selain itu, Tan bahkan menyuruhnya untuk memilih senjata apapun yang dia inginkan. Namun melihat senjata yang dia pilih, yaitu tombak, John bertanya-tanya apakah itu akan cukup. Ule yakin bahwa satu senjata ini adalah semua yang dia butuhkan karena tidak ada yang lebih baik dari ini di ruang penyimpanan. John melakukan peregangan sambil mengeluh tentang waktunya yang sudah lewat jam pulang kerja. Sementara Seo bingung apakah Departemen Pemantauan menganggap sekadar menonton dari belakang sebagai pekerjaan nyata. Saat mereka sampai di dekat kantor, tanpa ada seorang wanita yang bersikeras ingin menemui pemburu kita. Dia terlihat putus asa dan khawatir. Penjaga mencoba menghentikannya, mengatakan bahwa warga sipil dilarang keras masuk. Dia menyarankan agar wanita itu meneleponnya, dan saat itulah Seo berjalan ke sana, bertanya-tanya ada apa. Wanita itu mencengkeram ke mejanya dan mengungkapkan bahwa Yan Hai mereka diseret ke sabuk kuning. Ekspresi Ule berubah menjadi marah saat dia bertanya siapa yang membawanya. Saat Ginte dan gengnya berjalan lebih jauh ke dalam hutan, mereka mulai khawatir apakah aman bagi mereka untuk datang sejauh ini. Namun bos mereka yang disebut-sebut tidak peduli karena mereka membawa pemburu peringkat B bersama mereka. Selain itu, bocah sombong itu ingin memeriksa siapa yang akan menang jika Yan Hai melawan monster. Dia dengan santai melemparkan tangannya ke bahu Yan, penasaran untuk melihat apakah dia takut. Untuk menenangkannya, dia memberitahu Yan bahwa monster di sini lemah. Oleh karena itu, jika dia bertarung dengan energi yang sama dengan yang dia gunakan untuk menamparnya, dia akan menang dengan mudah. Yan tidak tahan lagi, jadi dia mencoba melarikan diri setelah mendorong Jien. Mengenalnya, dia yakin bahwa dia akan memaksanya bertarung. Dan, jadi, agar bisa hidup, dia mencoba memikirkan berbagai cara untuk melarikan diri. Sayangnya, dia tertangkap oleh pemburu peringkat B yang membuatnya tersungkur ke tanah sementara dia terus berteriak minta tolong. Teman sekelasnya menyarankan agar dia menghemat energinya karena tidak ada orang di sini selain mereka yang akan mendengar teriakannya. Tiba-tiba, mereka merasakan sesuatu datang dan pemburu peringkat B memperingatkan mereka untuk melangkah mundur. Saat itulah kelompok Ginte disergap, menewaskan salah satu gadis. Jien terguncang ketika pemburu peringkat B memperingatkan bahwa dia harus segera berlari kembali ke jalan tempat mereka datang. Ternyata mereka diserang oleh elang penyengat. Sementara itu, Seo, yang sekarang berada di dalam sabuk kuning, sedang menelepon Kang Jong dari Departemen Tempur. Pemburu kita berterima kasih padanya karena mendengarkan permintaannya yang tidak masuk akal. Sementara Jungmin menyarankannya untuk menjaga diri karena dia pergi sendirian. Setelah memutus panggilan, Seo menganalisis lingkungannya hanya untuk menyadari betapa menyedihkannya tempat ini. Sabuk kuning adalah zona tertutup di mana daerah tersebut menjadi tidak terkendali setelah pecahnya ruang bawah tanah. Monster di zona ini tidak terlalu kuat, tetapi dikatakan bahwa mereka cerdik, membuatnya sulit untuk dihadapi. Sekarang setelah Seo bertarung sendiri dengan mereka, dia menilai bahwa jumlah mereka memang banyak, tetapi mereka lebih lemah daripada goblin merah. Namun, bagi orang yang belum terbangun, ini akan sulit untuk bertahan hidup lama. Itulah sebabnya Ule bertekad untuk menyelamatkan Yeonhee secepat mungkin. Tepat saat itu, dia diserang oleh sekelompok elang penyengat. Tidak punya waktu untuk berurusan dengan hal-hal ini karena mereka terus menyerbu ke arahnya, dia menciptakan bola. Elang penyengat memanggil anggota mereka yang lain, dan saat mereka mengejar Ule, dia menarik sebanyak mungkin ke dalam labirin. Meskipun, situasinya menjadi sedikit berbahaya karena monster labirin berkurang jumlahnya dengan cepat. Pemburu kita menyadari bahwa dia tidak bisa menarik lebih banyak lagi ke dalam labirin atau labirin itu akan runtuh. Tetapi ini bukan jumlah yang bisa dia hadapi sendirian juga. Itulah sebabnya Seo tidak punya pilihan selain menggunakan metode itu. Dia menarik semua elang penyengat ke dalam labirin dan membanjirinya dengan air dengan menendang bola ke danau. Rekan kita berduka karena fakta bahwa dia harus memperbaiki labirin lagi. Inilah sebabnya dia tidak ingin menggunakan metode ini. Namun, rencananya berhasil karena lingkungan sekitarnya menjadi tenang. Di sisi lain, Ginte bersama yang lain berjuang untuk bertahan hidup melawan serangan elang penyengat. Saat berlari, anak sombong itu bertanya kepada pemburu peringkat B mengapa dia tidak bisa menghadapi hal-hal ini meskipun peringkatnya tinggi. Pemburu bermata biru itu mengaku bahwa jumlahnya terlalu banyak untuk ditangani sendirian, yang dibalas dengan perintah untuk diam karena mereka sudah tersesat, dan fakta bahwa dia peringkat B tidak membantu mereka sama sekali. Yang mengejutkan mereka, elang penyengat muncul di depan mereka, menghalangi rute pelarian mereka. Pemburu peringkat B berjuang untuk menghadapi satu saja dari mereka ketika monster itu tiba-tiba dibunuh oleh orang lain. Pria itu ternyata tidak lain adalah Xiao Yule, yang bertanya apakah mereka adalah orang-orang yang menyeret Yan Hai ke sini. Jien berteriak, bertanya-tanya siapa pria ini sampai Xiao mengungkapkan bahwa dia adalah pemburu biro. Yan Hai bergegas pelukannya segera setelah dia melihatnya, sementara dia menggodanya karena melihatnya menangis untuk pertama kalinya. Bocah sombong itu memanggil pemburu biro kita, memerintahkannya untuk segera memimpin mereka ke pintu keluar dan menawarkan untuk membayarnya berapapun yang dia inginkan setelah mereka keluar. Yan, setelah menyeka air matanya, menyuruh Xiao untuk mengabaikan sampah itu dan pergi. Tetapi Xiao punya rencana lain. Dia meminta maaf kepada Yan sebelum membuatnya pingsan, memutuskan
memutuskan untuk menyelesaikannya dengan cepat dan mengantarnya pulang dengan selamat. JN menjadi khawatir tentang apa yang dia lakukan, yang dijawab Ule dengan pengakuan bahwa dia akan melakukan sesuatu yang dia harap tidak perlu disaksikan oleh Yan. Bocah itu mengancam Ule dengan pengaruh keluarganya, tetapi Ule sebagai pemburu biro sangat menyadari siapa dia. Untuk membuktikan dirinya, Seo mulai mengungkapkan latar belakang keluarga JN. Ternyata Park Jin-tae adalah putra dari Hakim Agung Mahkamah Agung Park Bom-jin. Kekerasan di sekolah, pencurian, dan setiap kejahatan lain dalam buku telah dilakukannya, dan dia hanya menggunakan uangnya untuk keluar dari masalah itu. Tae tidak terganggu sama sekali mendengar semua informasi ini tentang dirinya. Faktanya, dia bertanya-tanya apa yang bisa dilakukan Seo tentang hal itu. Sebagai tanggapan, dia ditendang secara brutal, membuatnya berteriak kesakitan. Ule percaya pasti menyenangkan baginya untuk berpikir bahwa uang bisa memperbaiki segalanya. Dia menyarankan agar Tae mencoba menyuapnya juga sebelum mendaratkan pukulan lain, yang dihentikan ketika pemburu peringkat B muncul, membela tuannya. JN mulai mendukung penyelamatnya, yakin bahwa dia akan memenangkan pertarungan ini. Setelah serangan berulang kali dari pihak mereka, pemburu kita meninggalkan gagasan untuk membiarkan mereka pergi dengan peringatan karena mereka baru saja melewati batas dengan terus-menerus mencoba membunuhnya. Saat pertarungan dimulai, pemburu peringkat B bingung bagaimana dia yang terdesak oleh pemburu biro yang seharusnya hanya peringkat D. Dia mulai bertanya-tanya apakah pria ini adalah pemburu biro sungguhan. Meski begitu, dia percaya bahwa dia bisa menang dengan menutup jarak dan menebasnya. Saat dia menyerangnya, dia meninju wajahnya tanpa ampun, menyebabkannya jatuh ke tanah tak sadarkan diri. Ginte menjambar rambutnya karena frustrasi sambil memerintahkan peringkat B untuk bangun. Dia yakin bahwa pengawal itu membeli lisensinya dengan uang ayahnya. Saat itulah Seo sepenuhnya menyadari bahwa pria itu adalah peringkat B bersertifikat. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah statistik yang dia peroleh dari memburu lebah penyengat itu akhirnya melampaui level pemburu peringkat B. Bocah sombong itu memutuskan untuk menangani masalah ini sendiri dan menyerang rekan kita dengan batu di tangannya. Setelah dipukul dengan tombak, dia berteriak kesakitan. Seo menilai bahwa dia belum pernah dihajar seperti itu sebelumnya. Ingin dia merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang dia siksa selama ini. Ginte langsung mengatakan kepadanya bahwa mereka seharusnya memiliki kekuatan atau uang jika mereka punya masalah dengan itu. Menurutnya, begitulah dunia bekerja. Oleh karena itu, dia merasa dia tidak bersalah atas tindakannya. Saat itulah rekan kita menyadari bahwa dunia akan menjadi tempat yang jauh lebih baik tanpa sampah tak berguna sepertinya. Dia yakin bahwa dia bisa membuatnya cukup menderita, itulah sebabnya dia memutuskan untuk meninggalkannya kepada mereka yang benar-benar lapar, yaitu para monster. Dia pergi dengan Yan Hai di pelukannya sementara JN diserang dan dimangsa oleh sekelompok monster serigala. Dengan itu, insiden penculikan Yan di Sabuk Kuning berakhir dan dia akhirnya bisa kembali ke pelukan keluarganya. Jongman memberitahu Sao bahwa pejabat korup dari Departemen Atletik yang mengizinkan anak-anak masuk ke Sabuk Kuning sedang dibersihkan oleh para atasan. Tampaknya keadaan akan sangat sibuk untuk sementara waktu. Saat para pejabat itu didisiplinkan, berita tentang insiden itu menyebar seperti api di seluruh media. Insiden itu akhirnya diselesaikan dengan pemunduran diri Hakim Agung Mahkamah Agung Park Bom-jin. Kemudian, Seo diberi misi eliminasi untuk memburu Ratu Lebah Penyengat dan puncak kawanan lebah dalam 30 hari. Dia ingat Ratu Lebah adalah yang dia lihat di luar Sabuk Kuning, dan dia cukup yakin itu adalah dia. Karena dia dilindungi oleh kawanannya, dia tidak akan menjadi target yang mudah. Tapi, pahlawan kita menginginkan tantangan itu. Sekarang setelah dia tahu seberapa kuat elang penyengat itu, bahwa mereka saja memiliki kekuatan yang cukup untuk merobek labirin. Dia berasumsi bahwa ratu di puncak hierarki pasti lebih hebat lagi. Dengan itu, dia mengumumkan bahwa dia akan berangkat lebih awal saat manajer muncul. Dia senang melihat Ule begitu aktif, tetapi ingin memastikan bahwa dia menyelesaikan semua dokumen hari ini sebelum pergi. Rekan kita berlari keluar gedung tanpa menanggapi, yang jelas menunjukkan bahwa dia tidak menyelesaikannya. Dia fokus untuk menjadi lebih kuat. Dia punya waktu 1 bulan sampai misi Ratu Lebah kadaluarsa. Kawanan itu akan memperluas wilayahnya selama waktu itu, yang berarti dia harus memastikan bahwa dia juga benar-benar siap. Setelah sampai di kuil, dia diberitahu bahwa dia terlambat oleh tidak lain adalah Patua peringkat S yang menginstruksikannya untuk masuk karena mereka akan segera memulai pelatihannya. Sang master memutuskan untuk memulai pelatihan Seo segera. Rekan kita belajar bahwa dia adalah murid langsung dari pria tua yang merupakan masternya ini. Sang master memberitahu Seo untuk tidak membiarkannya masuk ke kepalanya karena meskipun dia murid langsung, masih ada 2 orang lain di atasnya. Selain itu, jumlah pelatihan yang ada di depan rekan kita secara harfiah adalah gunung. Tak lama kemudian, anak kita bertemu sebagian dengan Guni saat mata mereka bertemu. Sang master melanjutkan untuk menunjukkan kepada seoleh rahang iblis besi, varian unik. Varian unik adalah mutan atau monster satu-satunya yang tidak ada di tempat lain di dunia. Sang master mengungkapkan bahwa rahang ini adalah hal pertama yang benar-benar membawanya ke ambang kematian, menunjukkan bekas luka yang terukir di punggungnya. Tampaknya memaksa rahang itu terbuka adalah tugas pertama anak kita. Sang master memancarkan kekuatan doanya dengan luar biasa menyentuh rahang itu hingga terbuka. Bahkan Patua itu merasa rahang iblis besi ini sangat keras kepala. Juni memuji masternya sementara rekan kita terkejut setelah menyaksikan otot-otot sang master, bertanya-tanya apakah dia adalah master Roshi atau semacamnya. Sang master kemudian memerintahkan rekan kita untuk mencobanya. Seo Yule merenungkan bahwa dia
sudah berada di luar level pemburu peringkat B. Dia tahu fakta bahwa dia mungkin tidak bisa menariknya selebar monster itu, tetapi dia bersikeras untuk setidaknya menggerakkan rahan itu. Namun rasa percaya diri mengalahkan dirinya saat dia menggunakan setiap ons kekuatannya. Tetapi rahan keras kepala itu bahkan tidak bergeming. Bahkan sang master tidak mengharapkan hasil seperti itu. Sementara rekan kita yang malah berjuang, sang master meninggalkannya dan memberitahu bahwa pelatihan ini akan membangun kekuatan fisik keseluruhannya. Juga, Patwa itu mengklarifikasi bahwa tidak akan ada tahap berikutnya sampai dia membuka paksa rahang itu. Sementara itu, pelatih Geoni merasa ngeri saat dia memperhatikan Xiao Yule mencoba menarik rahang itu dengan kegigihan yang luar biasa, yakin bahwa teman kita ini adalah anak titipan. Adegan kemudian beralih ke sudut pandang Gansei yang menceritakan bahwa sudah 2 tahun sejak dia bergabung dengan Asosiasi Seni Bela Diri. Dia bekerja lebih keras daripada siapapun untuk membuktikan bahwa dia layak menjadi murid langsung. Namun ternyata Xiao Yule menumpahkan air ke atas impiannya dan pada akhirnya dia yang mendapatkan posisi itu. Hal ini tidak bisa diterimanya dengan baik karena Xiao Yule juga merupakan peringkat B seperti dirinya, tetapi dia hanyalah orang acak dari biro. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, Goni merasa tidak adil bahwa orang kita itu mengambil posisi yang seharusnya menjadi miliknya. Meskipun dia ingat betapa pekerja kerasnya pemuda kita ini yang kebetulan sedang membersihkan kuil. Gan terkejut melihat juniornya bangun sepagi ini. Xiao Yule beralasan bahwa meskipun hari libur, dia harus tetap menyelesaikan tugasnya. Pemuda kita yang menunjukkan sifat ramahnya menepuk bahu Gan, menyarankannya agar dia bisa berbicara santai dengannya. Terlihat sedikit ragu, Guni mengatakan bahwa mereka tidak bisa melakukan hal yang sama. Dia kemudian bertanya pada Xiao Yule apakah dia membersihkan sasana sendirian. Saat pemuda kita mengangguk dan mengatakan bahwa dia menyapu sasana. Karena terlihat agak berdebu, Guni menyuruhnya untuk tidak melakukannya lagi lain kali karena itu membuat mereka semua terlihat buruk saat murid langsung melakukan pekerjaan rumah. Ya, teman kita ini tidak merasa keberatan membersihkan ini. Dia berasumsi bahwa seharusnya tidak ada hierarki untuk hal-hal seperti itu dan menjelaskan bahwa dia punya cukup waktu untuk membersihkan. Xiao Yule mengklarifikasi bahwa hanya karena dia adalah murid langsung, itu tidak berarti dia ingin membebankan pekerjaannya kepada orang lain. Mengingatkan orang itu bahwa mereka semua ada di sini untuk menjadi lebih kuat bersama. Gan terdiam dan diam-diam, dia merasa orang kita ini agak menyebalkan. Setelah pertemuan ini, Goni dengan cermat mengamati Xiao Yule. Dia memperhatikan pahlawan kita muncul setiap hari selama 2 minggu berturut-turut, tinggal lebih lama daripada siapapun untuk berlatih. Meskipun menjadi murid langsung, Xiao Yule tidak pernah sekalipun menyalahgunakan kekuasaannya atau memandang rendah mereka. Selain itu, dia akur dengan semua orang, namun berlatih seperti seorang psikopat. Karena alasan inilah, Goni bahkan lebih kesal padanya karena dia sangat bertekad. Xiao Yule adalah sosok yang persis seperti yang diinginkan Goni, dan itulah yang membuatnya lebih cemburu. Setelah beberapa hari berlatih, pahlawan kita mengumpulkan keberanian untuk menarik rahang itu. Namun, dia gagal total lagi. Tapi kali ini, dia sangat dekat untuk membuka benda itu. Saat itu, Gansei memberikan air kepada orang kita itu, menyarankannya untuk tidak berlebihan. Teman kita ini menyadari bahwa butuh waktu cukup lama bagi Goni untuk melepaskan formalitas. Tiba-tiba, mereka teralihkan oleh suara klakson. Gan mengungkapkan bahwa itu adalah sinyal pengerahan untuk Serikat Overcross. Tampaknya Serikat Overcross sedang menuju ke ruang bawah tanah terdekat yang menjelaskan keributan itu. Pemuda kita terkejut bahwa Serikat Overcross bekerja selarut malam ini, yang kemudian dijelaskan oleh Goni bahwa Overcross bekerja 24/7. Xiao Yule dengan rasa ingin tahu mengatakan bahwa Goni sepertinya tahu banyak tentang serikat itu. Ternyata Goni pernah bekerja untuk mereka sebentar. Pada pagi hari, Serikat Overcross keluar dari ruang bawah tanah. Bahkan mereka terkejut bahwa mereka menyelesaikan semua pekerjaan dalam sehari. Kita kemudian mengetahui bahwa misi mereka adalah menangkap ork darah baja. Salah satu anggota serikat merasa aneh mereka memburu monster ruang bawah tanah seperti ini. Secara teknis, mereka tidak diizinkan untuk memburu monster seperti itu, tetapi tampaknya monster ruang bawah tanah dapat dengan mudah menghasilkan setidaknya 12 miliar won di pasar. Anggota serikat menekankan bahwa gaji tidak tumbuh di pohon, jadi mereka bermain cerdas dan dibayar untuk menjual barang-barang seperti itu. Saat itu, seorang anggota menunjukkan kalung suku yang dia temukan di ruang bawah tanah, bertanya kepada seniornya apakah itu berharga. Saat mereka sibuk mengobrol dengan aneh, ork darah baja itu membuat beberapa gerakan, menandakan adanya bahaya yang akan datang. Sementara anggota serikat membuang kalung itu, menyebutnya sebagai sampah, ork raksasa itu siap untuk mendatangkan malapetaka. Kemudian, insiden tragis terjadi dan Departemen Penyelamatan menyelamatkan para pemburu yang terluka. Karena mereka sudah selesai di sini, manajer Li Han meminta Xiao untuk kembali, tetapi orang kita itu tampaknya langsung menuju ke asosiasi. Manajer bersikeras dia ikut dengan mereka, karena mereka mengadakan makan malam tim. Teman kita ini langsung menolak, beralasan bahwa masternya sedang pergi hari ini, jadi dia berjanji untuk menjaga siswa lainnya. Tiba-tiba, ada pengumuman yang memanggil semua tim darurat. Ternyata ruang bawah tanah monster bintang 3 yang sedang diangkut secara ilegal telah lepas dan
saat ini sedang mengamuk. Untuk memperburuk keadaan, lokasi kejadian kebetulan adalah Asosiasi Seni Bela Diri Korea. Di Asosiasi Seni Bela Diri Korea, org ruang bawah tanah itu sudah meluluhlantakkan tempat tersebut. Para siswa asosiasi berlarian demi menyelamatkan nyawa mereka, tetapi yang terburuk belum datang. Org itu menerobos masuk ke dalam kuil, menyebabkan kehancuran. Goni kebetulan sedang menghentikan org itu yang mempertaruhkan nyawanya. Adegan kemudian beralih ke sudut pandang Goni. Ini membawa kita kembali ke hari-hari ketika dia bergabung dengan Serikat Overthrow, di mana dia benar-benar percaya bahwa dia adalah seorang jenius. Dia membenarkannya dengan mengatakan pada dirinya sendiri bahwa mengeksploitasi subserikat adalah hak alami orang kuat. Tapi kenyataan menghantamnya dengan keras ketika dia mengetahui bahwa dia hanyalah roda penggerak lain yang bisa diganti di mesin itu. Baru saat itulah, dia benar-benar menyadari betapa kejamnya dunia ini sebenarnya. Meski begitu, dia menolak untuk percaya bahwa dunia benar-benar busuk. Sama seperti orang yang menyelamatkan hidupnya, Goni ingin menjadi seperti orang itu. Seseorang yang memilih untuk peduli alih-alih pergi begitu saja. Dia ingin membantu seseorang. Dia ingin membuat dunia menjadi sedikit lebih baik. Pikiran-pikiran ini memberinya kekuatan yang cukup untuk menghadapi orang botak aneh itu. Dan begitulah cara dia berhasil bertahan selama 2 tahun di lubang neraka ini. Untuk bersikap sedikit realistis, Goni hampir tidak bisa berdiri, tetapi dia mencoba yang terbaik untuk menahan org itu selama perhatiannya terfokus padanya. Sementara pemain seni bela diri lainnya berlari menyelamatkan nyawa mereka, Goni menghadapi monster itu sendirian dengan sedikit tenaga yang tersisa. Tepat saat org itu hendak menghabisinya, seseorang membuat entry dramatis melalui atap. Ya, ternyata tidak lain adalah pemuda kita Seo Yule, yang mengakui usaha Goni, mengatakan kepadanya bahwa dia sudah melakukan cukup banyak. Gan tampak terkejut, namun matanya memancarkan rasa terima kasih dan kelegaan. Begitu saja, orang kita mengambil alih situasi dari sini dan mengaktifkan bola. Dia kemudian masuk ke dalam labirin bersama dengan org darah baja tersebut. Meskipun itu tampak seperti rencana pelarian yang baik, Seo Yule meragukan keputusannya ketika org botak aneh itu mengejarnya dengan agresif. Dia menyesal telah bersikap keren dan menyeret org itu ke dalam labirin. Bahkan teman kita ini mengakui bahwa org itu lebih merupakan monster daripada dirinya. Dia menyadari sesuatu yang aneh tentang org darah baja ini. Bertanya-tanya apakah monster ini benar-benar selesai bertarung dengan Overthrow. Dia terkejut karena dia belum pernah melihat siapapun hanya menerobos dinding labirin seperti ini. Seo Yule yakin bahwa monster ini telah mendapatkan gelar org puncak dan melawannya sendirian sekarang akan sulit. Dalam hal itu, pahlawan kita memutuskan untuk mengejutkan org itu dengan sedikit hadiah. Dia memindahkan lokasi ke tempat di mana semua goblin dan hantu lainnya berada, melakukan serangan habis-habisan. Sementara org itu teralihkan oleh monster lain, orang kita berencana untuk menyerang segera setelah dia melihat celah. Seo Yule kesal pada org itu karena menghancurkan dinding labirin dan segera menyadari bahwa monster biasa tidak cukup untuk menciptakan celah yang nyata. Situasi mendesaknya untuk menggunakan sesuatu yang dia tidak inginkan karena risikonya yang tinggi. Tapi mengulur waktu untuk benda itu hanya akan membuatnya menggunakan lebih banyak darah yang mengeras. Jadi dia tidak punya pilihan selain memanggilnya. Ya, saat plot terungkap lebih jauh, kita mengetahui bahwa Seo Yule, terlepas dari semua risikonya, memutuskan untuk memanggil bos labirin, Chaori, bos labirin, dan org darah baja bertarung satu sama lain. Di tengah pertarungan, pemuda kita memanfaatkan kesempatan ini untuk menemukan celah dan menyerang org tersebut. Namun, org botak itu ternyata lebih tangguh daripada bos labirin karena dia mengalahkan Chaori dengan kekuatannya yang mengerikan. Karena kekalahan bos labirin, monster tidak dapat muncul kembali saat ini. Hal ini membuat Seo Yule mendidih karena amarah karena bos ruang bawah tanahnya sekarang bukan siapa-siapa berkat si botak aneh. Dia mengaktifkan jebakan hujan baja yang mengirimkan serangkaian panah baja ke arah org. Saat panah menembus org, Seo Yule menyerbu monster itu dengan tombak dan berhasil lolos. Dia kemudian mengaktifkan jebakan lain yang dikenal sebagai langit-langit paku, yang merupakan jebakan mematikan utama. Langit-langit paku jatuh tepat ke atas org darah baja, mencabik-cabiknya hingga darah keluar. Untungnya, teman kita menumpuk semua jebakan di area labirin ini. Dan secara kebetulan itu ternyata menjadi ide yang paling sempurna. Saat itu, Seo menerima peringatan tentang labirin yang akan larut jika daya tahannya turun di bawah 60% atau jika semua monster dihilangkan. Pemuda kita tahu bahwa kehilangan bos adalah pukulan besar, tetapi dia akan tamat tanpa tempat ini. Sayangnya bagi Seo, masalah terus saja datang ketika tiba-tiba tanah di bawahnya bergemuruh dan org botak aneh itu menerobos dinding. Org itu dengan panik datang menyerang dan panah memperingatkan bahwa dia sedang memulai perjuangan terakhirnya. Seo harus mengakui bahwa org itu memiliki ketabahan. Mengingat monster ini akan meruntuhkan seluruh atap, dia memutuskan untuk membawanya keluar dari labirin. Adegan kemudian beralih ke Asosiasi Seni Bela Diri Korea di mana Goni, yang terluka parah, berhasil mengevakuasi semua siswa. Dia bertanya-tanya kemana Seo Yule menghilang dan hanya beberapa detik kemudian sebuah lubang muncul memancarkan kilatan yang menyilaukan. Meskipun Goni tidak bisa melihat bola itu, dia bisa merasakan lonjakan mana yang tiba-tiba di udara. Dan hal berikutnya yang dia tahu
dia menyaksikan Xiao Yulei dan orc darah baja itu bertanding. Orc darah baja benar-benar lawan yang kuat, tapi pemuda kita agak terkejut bahwa dia mampu mengimbangi serangan orc. Mungkin karena sekarang sudah lelah. Xiao Yulei menduga bahwa serangan monster itu sebenarnya lebih berat dari sebelumnya, sedangkan otot-ototnya terasa seperti menjerit hanya karena menahan. Tapi anehnya, tubuhnya terasa benar-benar berbeda dari sebelumnya. Ya, saat itulah realisasi muncul bahwa 2 minggu pelatihan yang dia lakukan tidak sia-sia. Meskipun, saat ini, rasanya seperti dia dicabik-cabik. Kekuatan pemuda kita terus melonjak melalui dirinya seperti arus listrik. Dia benar-benar bisa merasakan pertumbuhan di tulang-tulangnya. Orang kita kemudian menyerbu orc dengan tombaknya karena keadaan menjadi menarik sekarang. Dia menusukkan tombaknya yang melukai orc itu. Tapi si botak aneh itu meraih tombak Xiao Yulei dan melempar teman kita dengan kekuatan kasar. Dia terlempar seperti bola, jatuh ke tanah yang keras. Bahkan dengan senjata yang rusak, Xiao Yulei memiliki sesuatu untuk menembus darah orc yang mengeras. Bahkan dalam hiruk pikuk, teman kita ini terhibur bahwa orc keras kepala ini masih memiliki sedikit otak tersisa. Pada saat itu, dia teralihkan oleh sesuatu di sampingnya, tidak menyadari bahwa orc itu bergegas ke arahnya. Sementara itu, Goni melompat dengan pedang dan menusukkannya ke lengan orc itu. Dia berteriak pada Seo bahwa dia memberikannya waktu untuk mengambil senjata. Namun, keadaan menjadi kacau ketika orc itu secara brutal membanting Goni ke tanah. Saat itu, pemuda kita muncul, dan dia sudah mendapatkan senjata, yaitu rahang iblis besi. Dengan penjagaan monster yang lengah, Xiao Yulei memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang. Kali ini, dia bersikeras untuk mengambil setiap tetes energi terakhir yang tersisa di tubuhnya dan membiarkannya meledak. Tampaknya permainan akhirnya berakhir untuk orc darah baja karena pahlawan kita tidak kalah dengan monster. Dengan energi monsternya yang menakutkan, dia berhasil membuka rahang itu dan melemparkannya ke atas kepala monster itu. Yang mengejutkan semua orang, begitu rahang itu mengenai orc darah baja, kepalanya terhempas dari tubuhnya dengan cara yang mengerikan. Setelah orc itu mati, Xiao Yulei memperoleh barang unik yang luar biasa, belati iblis. Meskipun demikian, teman kita ini berterima kasih kepada orc itu karena berkat dia mampu menarik rahang itu terbuka, yang juga membawanya ke tahap pelatihan berikutnya. Sesaat setelah itu, penglihatan Gan menjadi kabur dan segala sesuatu di sekitarnya terdistorsi. Saat dia hampir jatuh pingsan, sebuah suara menghantam telinganya. Tampaknya itu adalah Xiao Yulei yang mencoba membangunkannya dan mengulurkan tangan. Goni menyadari bahwa itu adalah murid langsung senior dan tersentak bangun. Teman kita ini lega setelah melihat Goni. Baik-baik saja, bercanda tentang dia yang memiliki 9 nyawa. Sebuah realisasi muncul pada Goni bahwa Xiao Yulei lah yang menyelamatkannya saat itu dan bahkan sekarang. Sementara orang kita tidak mengerti apa yang dia bicarakan, dia meminta Goni untuk tetap berbaring dan menegaskan bahwa semuanya sudah berakhir sekarang. Keesokan harinya di kantor pusat biro, tempat itu tampaknya dibanjiri oleh wartawan berita. Begitu Direktur Ba Junhuan dari Overcross keluar, media menjadi gila meminta pernyataan Direktur mengenai insiden itu. Mereka bertanya-tanya apakah orang tua itu mengakui bahwa peristiwa ini terjadi selama pengangkutan monster ilegal. Ba Junhuan melangkah maju menawarkan permintaan maaf yang terdalam kepada semua korban. Namun, karena pria ini kejam dan jahat, dia berbohong dan mengklaim bahwa orc darah baja adalah monster dengan nilai penelitian yang sangat besar. Oleh karena itu, satu-satunya tujuan mereka adalah membawa monster itu untuk disumbangkan ke biro meskipun ada risiko yang terlibat. Direktur yang licik itu menolak untuk berkomentar lebih lanjut. Sementara itu, seorang reporter melihat Xiao Yulei yang dikenal sebagai satu-satunya penyelamat. Perhatian reporter beralih ke pahlawan kita, mempertanyakan bagaimana mungkin seorang pemburu peringkat D mampu mengalahkan orc, tetapi manajer Lihan meraih orang kita, menyimpan wawancara untuk nanti. Saat itu, seorang reporter gemuk mulai mengoceh dan menyalahkan insiden itu pada biro karena ada untuk mencegah insiden seperti ini. Orang kita kesal pada pria itu karena mengeluarkan omong kosong. Tapi manajer menyuruhnya untuk mengabaikannya karena orang-orang YouTube ini mengambil uang dari guild besar untuk memposting sampah bias. Jadi menanggapi, sensor itu hanya akan menjadi permainan yang sia-sia. Seo tidak percaya bahwa mereka benar-benar memainkan setiap trik kotor dalam buku yang membuatnya kehilangan kesabaran. Saat itulah orang kita memilih kekerasan dan mendatangi YouTuber yang sedang melakukan siaran langsung itu. Dia memutuskan untuk mengatakan sesuatu secara waktu nyata dan mengamuk. Xiao Yulei bertanya pada sensor, reporter itu apakah merasa senang dibayar untuk membersihkan kotoran mereka, mengacu pada semua guild besar. Mendidih karena amarah, teman kita dengan berani mengarahkan jarinya ke bajingan baik itu dan mengakui bahwa Departemen Penyelamatan terus-menerus membersihkan kekacauan mereka sementara guild-guild ini meninggalkan sensor mereka di belakang. Tepat pada saat itu, udara berderak dengan intensitas dan semua orang terdiam. Xiao Yulei mengakhiri sesi ocehannya dengan memanggil Direktur Ba Junhuan, bertanya apakah dia mengatakan hal yang benar. Saat itu, manajer Lihan menarik rambut teman kita, berlari dari tempat kejadian setelah menyatakan Xiao Yulei sebagai orang sakit yang hanya berbicara omong kosong. Sementara itu, Direktur Ba menyembunyikan niat membunuhnya dan memeriksa dengan manajernya
bertanya apakah Seo Yule adalah bocah yang sama yang menantangnya. Sebelumnya, sang manajer mengangguk, memastikan bahwa itu adalah dia. Dia menyebut Seo Yule sebagai anak anjing baru yang tidak tahu cara takut pada harimau. Direktur Bayak, yang memiliki permusuhan terhadap pemuda kita, memerintahkan manajer O untuk menghancurkan keparat kecil itu. Kemudian dalam rapat biro, siaran langsung tersebut menjadi viral, dan sejak saat itu, berita tentang penyelia Seo Yule membanjiri setiap media. Manajer Lee Han, tanpa agak malu, mengakui bahwa anggotanya berbicara tanpa berpikir. Meski begitu, dia yakin bahwa tindakan disipliner apapun akan berlebihan. Manajer menyatakan bahwa serikat-serikat besar jelas bersalah dan sudah jelas bahwa video-video ini telah direkayasa. Ditambah lagi, ada banyak artikel yang memuji Seo Yule juga. Sama sekali tidak ada. Hal ini tidak bisa diterima oleh Direktur Bayak karena orang-orang membicarakan video tersebut, entah direkayasa atau tidak, dan itu datang dari semua sisi. Direktur yakin bahwa sudah sepantasnya Seo Yule dihukum, tetapi manajer Lee Han berbicara untuk membela Seo Yule dan mengatakan apa yang seharusnya dikatakan. Dia dengan marah meluapkan bahwa hukuman seharusnya dijatuhkan kepada serikat Overcross atau orang-orang yang seharusnya mengelola mereka. Karena Lee Han menyindir Baek Junhwan, sang direktur kehilangan kesabarannya karena manajer Departemen Penyelamatan jelas menyiratkan bahwa mereka tidak kompeten. Saat percakapan antara keduanya meningkat menjadi argumen panas, Direktur Biro turun tangan. Park Gwang-soo mengonfirmasi dari manajer Lee Han apakah tingkat keberhasilan penyelamatan Seo Yule baru-baru ini adalah 100%. Jika memang demikian, Direktur memperjelas bahwa mereka tidak boleh kehilangan talenta seperti dia. Dia yakin bahwa meskipun mereka secara realistis bergantung pada bantuan serikat-serikat besar, mereka harus tetap menjaga martabat Biro. Setelah mendengar ini, Baek Junhwan bertanya-tanya apakah Direktur Biro punya rencana. Direktur Biro merasa terhibur dengan tipu muslihat yang dimainkan oleh media dan serikat-serikat besar. Jadi, meskipun mereka tidak bisa membalas mereka secara penuh, mereka harus menanggapi dengan semestinya. Kemudian, pemuda kita dipanggil ke kantor Direktur Park Gwang-soo untuk mendiskusikan sesuatu yang penting. Direktur menyeduhkan teh untuknya, dan Seo Yule memujinya, mengatakan dia bisa membuka kafe sendiri. Park Gwang-soo kemudian langsung ke pokok permasalahan. Dia bertanya karena penasaran, jika Seo Yule mengikuti tes peringkat lagi, peringkat berapa yang akan dia dapatkan? Dengan jujur, rekan kita menjawab bahwa mungkin saja peringkat baru akan berbeda dari peringkatnya saat ini. Direktur pun berpikir demikian karena mengingat peristiwa masa lalu, Seo Yule mencapai hal-hal yang tidak pernah bisa dilakukan oleh orang biasa. Park Gwang-soo menyebutkan bahwa hal ini juga sulit bagi mereka. Memberitahu rekan kita bahwa tidak ada kekurangan orang yang mencoba mencari keburukannya. Pada saat itu, Seo Yule menatap direktur dengan ragu, menduga tentang apa yang ingin disampaikan oleh direktur. Dia berasumsi bahwa Park ingin dia membocorkan rahasianya karena dia membantunya. Tampaknya Seo Yule terikat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari direktur. Kalau dipikir-pikir, Park Gwang-soo, Direktur Biro Manajemen, adalah ahli politik yang telah memegang posisinya untuk waktu yang lama. Dengan pemikiran itu, pemuda kita mengingat apa yang diperingatkan oleh manajer Lee Han kepadanya. Lee Han menasihati rekan kita untuk rendah hati dan berbicara jujur di depan direktur. Dia benar-benar memohon kepada Seo untuk tidak mencoba bermain-main dengan Direktur Biro demi keuntungan pribadinya karena dia justru akan menyakiti dirinya sendiri. Pemuda kita merenungkan bahwa dia telah mengikuti saran kepala departemen sejauh ini, tetapi kali ini dia agak ragu. Dia agak skeptis, bertanya-tanya apakah dia harus mengungkapkan tentang labirin juga. Tepat pada saat itu, perenungannya diinterupsi oleh Direktur Park yang meyakinkan Seo Yule bahwa dia tidak perlu mengungkapkan seberapa kuat dia nantinya, setidaknya pada saat ini. Namun dia menekankan bahwa yang sangat penting adalah Biro membutuhkan kekuatannya. Jadi, untuk sampai ke intinya, Park Gwang-soo memutuskan untuk mengirim rekan kita ke pedesaan. Kemudian, Direktur Overcross, Baek Junhwan, menyelesaikan penyelidikan lebih cepat dari yang diharapkan berkat Departemen Pengawasan. Dia kemudian berjalan dengan koordinator An Si-woo, bertanya kepadanya apa pendapatnya tentang pemburu Seo Yule. Koordinator An merasa percuma berkomentar karena mereka berada di departemen yang berbeda. Sebaliknya, dia dengan penasaran bertanya kepada Bayak mengapa dia begitu peduli pada seorang pekerja penyelamat biasa. Kebencian direktur terhadap Seo Yule cukup jelas ketika dia berujar bahwa tidak ada yang lebih menjengkelkan daripada hama tepat di depan matanya. Setelah mendengar ini, koordinator menyadari bahwa permusuhan itulah alasan Bayak menendang pemuda kita ke pedesaan. Baek Junhwan menyuruh koordinator untuk menjaga mulutnya dan mengklarifikasi bahwa yang dia inginkan hanyalah agar Seo Yule melihat dirinya sendiri dengan baik. Sebelum percakapan mereka dapat berlanjut lebih jauh, pemuda kita menerobos keluar dari kantor Park Gwang-soo. Direktur Bayak memanggilnya dan menyatakan bahwa takdir terus mempertemukan mereka meskipun mereka berdua saling membenci. Baek kemudian mengungkapkan berita tentang Seo Yule yang dikirim ke pedesaan karena dia tidak sabar untuk menyimpan berita bagus ini sebagai rahasia lebih lama lagi. Sementara koordinator An panik karena pengungkapan mendadak itu, rekan kita merasa aneh bahwa pemberitahuan resmi belum keluar. Jadi itu cukup cepat untuk orang luar. Dia bertanya kepada Baya apakah dia menguntitnya atau semacamnya. Meskipun demikian, Seo Yule meyakinkan direktur untuk tidak mengkhawatirkannya. Lagi pula, itu hanya penugasan 6 bulan. Sambil menyeringai, Baek Junhwan terkejut melihat dia begitu optimis. Dia kemudian menyebutkan bagaimana Biro hanya mengirim kepala departemen atau yang lebih tinggi, menekankan bahwa Biro hanya ingin menyingkirkan Seo Yule. Saat direktur mencoba merendahkan pemuda kita dan menyuruhnya menghadapi kenyataan, rekan kita menjatuhkan bom lain yang bahkan tidak diketahui oleh koordinator An. Dia mengungkapkan
mengungkapkan bahwa dia telah dipromosikan dari kelas 8 ke kelas 6, dengan bangga mengumumkan bahwa dia sekarang adalah perwira senior dan mendapatkan promosi ganda untuk itu. Seo Yule menggosokkan promosi ini ke wajah Direktur Baek, membuatnya benar-benar terdiam. Untuk membuat orang tua itu semakin marah, dia menunjukkan bagaimana Baek Junhwan tidak tampak senang tentang promosinya, menyadarinya dari ekspresi datar di wajahnya. Direktur mencoba menyimpan kebenciannya dan memberinya selamat. Hanya saja dia tidak menyangka bahwa Biru begitu saja memberikan promosi atas keinginan seperti Seo Yule. Sementara pria tua itu langsung mengejek pemuda kita seperti itu, Seo Yule menjawab bahwa itu menunjukkan betapa putus asanya Biro untuk mempertahankan talenta nyata. Seperti dia, sambil menyeringai, pemburu kita memahami frustrasi direktur karena segala sesuatunya tidak berjalan sesuai keinginan Baek. Gurauan ini menjadi sedikit terlalu pribadi dan niat mematikan muncul di antara keduanya. Koordinator An ketakutan setelah merasakan percikan dendam yang menyulut di antara keduanya dan menghentikan mereka. Direktur Baek tersadar, menyadari bahwa dia melamun sedetik. Tepat pada saat itu, direktur pergi bersama koordinator. Saat dia berjalan pergi, pemuda kita memutuskan untuk menyuarakan pikirannya sekali lagi, memberikan satu nasihat kepada direktur. Seo membuat direktur Baek menyadari bahwa usahanya untuk menghancurkan rekan kita dengan mengubah lokasinya adalah kesalahan karena kemanapun dia mengirimnya, pekerjaannya sebagai pemburu penyelamat tidak berubah. Kata-kata ini menembus seperti anak panah melalui Baek Junhwan, dan kemarahan mengambil alih dirinya saat dia dengan panik meninju dinding sampai retak. Dia tidak bisa mentoleransi hama bermulut lancang seperti Seo Yule. Adegan kemudian membawa kita ke Direktur Park Guangsu di mana kita dibawa ke kilas balik percakapannya dengan Seo Yule. Dia menjelaskan bahwa penugasan 6 bulan mungkin terlihat seperti penurunan jabatan atau pengasingan di permukaan, tetapi tidak. Direktur menekankan bahwa pemuda kita perlu menunjukkan hasil selama dia berada di sana karena itu satu-satunya cara untuk membuat orang-orang luar itu tidak menyentuhnya. Park Guangsu menyadari bahwa Seo Yule tampaknya memiliki sesuatu yang lain di pikirannya. Saat itulah pemuda kita meminta direktur untuk mengirimnya ke suatu tempat yang benar-benar membutuhkannya. Kata-kata ini meninggalkan dampak yang cukup besar pada direktur karena dia tidak percaya bahwa Seo Yule akan mengatakan ini dalam situasi seperti itu. Itu membuatnya percaya bahwa pemuda kita berbeda. Sementara itu, di Departemen Penyelamatan, kekacauan terjadi ketika tim mengetahui bahwa Seo Yule telah dipromosikan ke posisi perwira senior dan bahkan dikirim ke pedesaan hanya dalam 1 hari. Tetapi manajer Li Han sudah mengetahui hal ini. Seorang anggota panik karena dia tidak bisa membayangkan misi penyelamatan mereka tanpa orang utama mereka, Seo Yule. Tetapi direktur menyatakan bahwa mereka hanya perlu melakukan pekerjaan mereka seperti yang selalu mereka lakukan. Meskipun demikian, Li Han memberitahu tim bahwa si bocah Seo Yule telah mengambil cuti seminggu sebelum dia pergi. Jadi, dia meminta mereka untuk meneleponnya dan melihat apakah dia datang untuk makan malam tim. Pria itu menelepon Seo Yule hanya untuk menemukan bahwa dia sibuk mengerjakan beberapa pekerjaan rumah yang tertunda. Ya, pekerjaan rumah terdengar seperti dokumen yang mudah, tetapi pekerjaan rumah pemuda kita ternyata adalah misi pemusnahan, yaitu membersihkan sarang tawon. Rekan kita membuat alasan bahwa dia sedang melakukan pekerjaan rumah, meninggalkan anggota timnya menggantung. Seo Yule memperhitungkan bahwa hanya 3 hari tersisa sampai misi berakhir. Dia tidak menyangka, tetapi Ratu Lebah sudah memompa tentaranya. Pasukan lebah mendekatinya, tetapi itu tidak terlalu penting bagi pemuda kita karena pada akhirnya, yang harus dia lakukan hanyalah membunuh sang ratu. Sementara Seo Yule berasumsi bahwa dia akan melawan beberapa lebah biasa. Dia terbukti salah ketika dia menyaksikan pasukan sengat, jenis lebah yang menembakkan sengat seperti peluru. Pemuda kita kewalahan karena pasukan sengat membutuhkan banyak energi untuk dibuat, dan ratu biasanya menghindari membuat mereka. Tetapi tidak demikian halnya di sini. Dia bertanya-tanya apakah Ratu Lebah sudah menyiapkannya sebelumnya. Meskipun demikian, mengesampingkan semua asumsi itu, pemuda kita memutuskan untuk tidak membuang waktu lagi, atau dia akan dikepung oleh musuh dalam waktu singkat. Sebelum itu terjadi, Seo Yule memanfaatkan perangkap labirin untuk menangani pasukan sengat sementara bolanya menjaga musuh tetap tidak seimbang. Sementara lebah terganggu oleh bola tersebut, pemuda kita mengambil kesempatan ini untuk mencapai sarang untuk menemukan Ratu Lebah. Namun, dia diserang oleh lebah yang tiba-tiba mengubah pola mereka. Ragu, Seo Yule menyimpulkan bahwa lebah-lebah ini berpegang pada tanah untuk menghindari tarikan bola. Tetapi alasan lain bisa jadi adalah lebah-lebah itu melindungi sang ratu, karakter utama kita. Kemudian menarasikan bahwa Ratu Lebah telah mengawasinya selama ini. Cukup aneh, pemuda kita merasa terhormat karena sang ratu menggunakan semua kekuatan otak kecil itu hanya untuk membunuhnya. Tetapi dia punya rencananya sendiri. Karena dia tidak bisa memunculkan kembali monster labirin saat ini karena bos labirin sudah mati, pahlawan kita memiliki satu gerakan pamungkas untuk dilakukan. Dengan itu, Seo Yule membuka jalan ke labirin, menarik masuk semua monster seminimal mungkin, dan kemudian berencana untuk melarikan diri secepat yang dia bisa. Begitu saja, dia membersihkan jalannya dari bajingan pasukan sengat dan kemudian menggunakan bolanya untuk akhirnya mendapatkan ratu yang sudah bersembunyi untuk sementara waktu sekarang. Ratu Scepter akhirnya menampakkan diri, tetapi sarangnya tidak dapat ditembus. Tak lama kemudian, pemuda kita menyadari bahwa feromon ratu menjadi intens, memprediksi bahwa dia mengirim sinyal untuk sisa kawanannya. Untuk mengonfirmasi ini, Seo Yule mengaktifkan indera
keenamnya ketika tiba-tiba seekor lebah raksasa terwujud, menyerangnya. Ternyata Ratu Scepter sedang memanggil senjata pamungkasnya, Winglash. Winglash mengejar pemuda kita seperti orang gila yang kesurupan. Panik, Xiao Yulei tidak menyangka Ratu akan benar-benar membiarkan salah. Satu dari para pelahap itu menganggap bahwa dia pasti sangat putus asa untuk menghentikannya. Tetapi dari sisi positifnya, pahlawan kita merenungkan bahwa jika Ratu Lebah telah membawa upaya terakhirnya, yaitu Winglash, ini berarti begitu orang ini pergi, sang Ratu akan terbuka lebar. Xiao Yulei secara strategis menempatkan dirinya untuk mengirim bajingan Winglash itu ke dalam labirin. Namun, usahanya sia-sia. Ketika Winglash memotong lengannya sendiri untuk melarikan diri dari bola. Pada titik itu, pemuda kita menghadapi teka-teki besar karena tidak ada cara untuk mengalahkan Winglash dan Ratu yang telah menjadi gangguan. Setelah upaya yang tak terhitung jumlahnya, rencana utama Xiao Yulei berubah 180 derajat. Segala sesuatunya keluar dari skrip karena, sebagai upaya terakhirnya, dia harus menjebak Winglash dan Ratu di dalam labirin, yang pada dasarnya adalah wilayahnya. Pemuda kita menasihati mereka berdua bahwa dia tidak akan berani bergerak jika dia menjadi mereka. Tetapi si bodoh itu menyadari bahwa tidak ada gunanya berbicara dengan monster. Yakin bahwa dia kehilangan akal, tampaknya Xiao merenovasi labirin, yang berarti dia bisa memasang jebakan dimanapun dia inginkan di jalur manapun. Jadi, tepat saat lebah menyerangnya, dia mengaktifkan jebakan hujan baja untuk mengirim hujan panah baja ke arah mereka. Namun, Winglash, yang sesuai dengan namanya, menghindari panah tersebut dan dia dengan luar biasa melindungi Ratu dan sarang dengan satu kepakan sayapnya. Terlepas dari refleks Winglash yang mencolok, jebakan hujan baja Xiao Yulei memiliki lebih banyak hal untuk diungkap karena ternyata panah-panah itu tidak ditembakkan dari satu arah saja, tetapi dari setiap sisi. Dengan itu, panah-panah tersebut menembus Winglash, mencabik-cabik tubuhnya. Kematian Winglash meninggalkan Ratu Lebah dan sarang dalam bahaya besar. Pemuda kita telah belajar dari pengalaman masa lalu dan memasang seluruh tempat itu dengan jebakan hanya untuk berurusan dengan mereka. Sekarang senjata pamungkas Ratu sudah pergi, Xiao Yulei dapat dengan mudah menjatuhkan Ratu Lebah. Setelah kawanan Winglash dimusnahkan, hanya tinggal Xiao dan sang Ratu. Dia menyerang sang Ratu, sepenuhnya sadar bahwa baju besi Ratu cukup tangguh untuk menangkis hujan baja. Jika demikian, dia menilai bahwa akan sulit untuk menembus bahkan dengan serangan terkuatnya. Dia berencana untuk menggali kebagian dalam baju besinya daripada membuang kekuatannya secara sia-sia sekarang. Tiba-tiba, gelombang kekuatan keluar darinya, membuat Xiao Yulei menyadari bahwa dia tidak hanya akan meringkuk. Masih ada 3 hari tersisa pada pengatur waktu misi. Meskipun pemuda kita punya banyak waktu, dia ingin menyelesaikan ini sekarang. Dia yakin bahwa jika dia meninggalkan labirin hanya karena dia punya waktu luang, itu akan terlihat seperti dia melarikan diri dari sini. Dengan itu, dia merapalkan jebakan ledakan blok. Selanjutnya, dia berencana untuk melepaskan serangan yang sangat kuat, tetapi itu adalah seni bela diri dengan kekuatan destruktif yang sama kuatnya. Xiao Yulei merasa jika dia akan menggunakan teknik ini untuk pertama kalinya, dia harus menggunakannya pada sang Ratu. Dengan menggunakan teknik teratai merah, pemburu kita berhasil menyelesaikan misi. Sementara sistem memberi selamat kepadanya karena mengalahkan Ratu Scepter, protagonis kita mengingat bagaimana dia telah menyelamatkan banyak orang sampai sekarang. Namun, pada akhirnya, dia hanyalah seorang yang lemah yang tidak berdaya menghadapi monster yang benar-benar kuat. Itulah mengapa dia yakin akan hal itu hari ini sekali lagi, bahwa tidak akan ada lagi pelarian baginya. Dia diberitahu tentang item hadiah misi yang dikirim ke inventarisnya. Hadiah yang dia terima adalah sengat racun, item langka dengan 12% kecepatan serangan lebih banyak. Xiao Yulei berencana untuk menggunakannya tergantung pada situasi, tetapi dia lebih fokus pada item lain yang dia terima, Jeli Kerajaan Ratu Scepter. Jeli Kerajaan Ratu Scepter mengubah konstitusi Anda untuk secara dramatis meningkatkan sensitivitas mana setelah dikonsumsi. Namun, ia memiliki beberapa efek samping. Ketika Xiao Yulei mengeluarkan jebakan, mana secara otomatis dikonsumsi. Oleh karena itu, seiring bertambahnya jumlah jebakan, ia juga perlu meningkatkan kapasitas mana maksimumnya. Saat ia menggigit jeli kerajaan itu, sejumlah besar mana yang sangat padat mulai bersirkulasi di seluruh tubuhnya, mencoba meledak keluar. Xiao Yulei bertekad untuk tidak membiarkannya terbuang sia-sia setelah semua yang ia lakukan untuk mendapatkan ini. Ia harus mengalirkan aliran mana tersebut lewat pernapanannya sebanyak mungkin dan memaksa pembuluh darahnya untuk menerima energi murni tersebut. Dengan begitu, pahlawan kita berhasil bertransformasi ke dalam konstitusi khusus. Ia bisa langsung merasakan bahwa seluruh indera tubuhnya telah meningkat tajam. Semua ini hanya dari satu bagian jeli kerajaan. Statistik menunjukkan bahwa mana miliknya telah meningkat sebesar 390 poin, dan inilah alasan mengapa ia mempertaruhkan nyawanya untuk melakukan misi berisiko tinggi ini. Ia tidak bisa tidak merenung tentang apa efek samping yang akan terjadi, tetapi kemudian ia memutuskan untuk mengabaikannya dan memikirkannya nanti. Setelah itu, ia mulai memasukkan monster labirin yang baru. Satu-satunya monster yang tersisa di labirin saat ini hanyalah beberapa goblin merah yang membuatnya menyadari bahwa sekuat apapun ia tumbuh, ada batasan pasti untuk
untuk apa yang bisa ia lakukan sendirian. Karena itu, ia memutuskan untuk mengisi kembali persediaan monster. Sebuah jebakan baru bernama Danau Pembusukan terbuka setelah mengalahkan tongkat ratu. Jika Anda menenggelamkan mayat monster atau pemburu yang terbangkitkan ke dalam danau tersebut, poin pengalaman atau karakteristik mayat itu akan ditransfer ke monster labirin yang ditentukan, yang berarti jika Yule mengarahkan efek Danau Pembusukan pada sarang lebah ini, semua telur akan tumbuh lebih kuat sekaligus. Telur-telur di dalam sarang lebah itu kini telah dimasukkan sebagai monster labirin. Tokoh utama kita memilih telur yang terlihat lebih besar dari yang lain dan menjadikannya sebagai bos, lalu menamainya Vespa. Ia berjanji akan membawakannya mangsa yang lezat mulai sekarang. Belakangan, kita melihat Jongmin dan Seo Yule menikmati hidangan yang diberikan kepada mereka oleh Lee Jong-hye. Jongmin membocorkan bahwa wanita itu pasti diam-diam mengkhawatirkan permintaan berbahaya Yule, yang membuat Yule heran mengapa ia terlambat jika memang begitu masalahnya. Tampaknya ini bukan pertama kalinya wanita itu terlambat karena Jongmin sama sekali tidak terlihat terkejut. Ia bertanya kepada Seo Yule tentang aktivitasnya baru-baru ini karena mereka hanya memiliki beberapa hari tersisa sebelum berangkat ke penugasan baru mereka. Pemburu kita mengungkapkan bahwa ia menghabiskan seluruh waktunya untuk mencari makanan bagi makhluk yang sedang ia besarkan. Jongmin tidak bisa menahan diri untuk bertanya apakah ia sedang memelihara hewan eksotis atau semacamnya. Seo Yule lebih lanjut mengungkapkan bahwa ia mengulang tes peringkat atas saran direktur. Rekan pemburunya memberitahu bahwa ia adalah orang paling aneh di antara rekan-rekan mereka. Selain itu, setelah mengabaikannya sekian lama, Jongmin akhirnya bertanya kepada Yule apakah ia juga merasa semua orang di sekitar mereka sedang menatapnya. Seo Yule sangat setuju, sambil bercanda. Bertanya-tanya apakah temannya itu entah bagaimana menjadi lebih tampan selama masa liburannya atau semacamnya. Jongmin tidak peduli bagaimana ia melihatnya, sama sekali tidak berpikir demikian. Pada saat itulah Jong-hye tiba, dengan santai bertanya apakah mereka sudah memasak semua dagingnya. Yule berkomentar bahwa ia cukup tidak tahu malu untuk seseorang yang terlambat dan menyerahkan tugas memasak sisa daging kepadanya. Tiba-tiba, kata-katanya terhenti saat ia tiba-tiba melihat hidung Jong-hye berdarah. Tampaknya Jong-hye sedang tidak enak badan saat ia mencoba memasak daging dengan mata tertutup rapat. Jongmin bersikeras bahwa ia akan memasak dagingnya sendiri, tetapi wanita itu menolak membiarkannya, mengatakan bahwa lunak mereka yang akan memanggangkannya untuk mereka hari ini, yang ditanggapi Jongmin dengan menyuruhnya setidaknya tetap membuka mata saat melakukannya. Seo Yule mendesak wanita itu untuk menyerahkan penjepit daging karena ia membuatnya gugup dan panggangan menjadi terlalu panas. Jong-hye membuka satu mata untuk melihatnya, tetapi karena alasan yang tidak diketahui, Seo Yule tampak sangat seksi di matanya. Tidak tahan lagi, ia membenturnya kepalanya ke meja, membuat dirinya pingsan seketika. Pemuda kita menjadi sangat bingung, bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi padanya dan mengapa ia bertingkah seperti itu. Pada saat yang sama, seorang wanita dari meja sebelah mendekatinya, berniat mengatakan sesuatu, tetapi Seo Yule meminta izin pergi sebelum menyuruh wanita itu memanggil ambulans untuk temannya. Wanita itu, tanpa ragu-ragu, malah meminta nomor teleponnya, membuat ia sangat tidak percaya. Ia tidak bisa tidak merenungkan apakah wanita itu benar-benar serius saat ini. Mengingat situasinya, disitulah ia akhirnya menyadarinya. Pertama Jong-hye dan sekarang wanita asing ini, membuatnya sadar bahwa ini pasti efek samping misterius yang diperingatkan kepadanya sebelumnya. Setelah beberapa saat, Jong-hye menegak satu kaleng soda penuh sebelum akhirnya kembali sadar. Ia melirik Seo Yule, menjelaskan bahwa ia hanya melamun sesaat. Jongmin, yang merasa khawatir, menyuruhnya untuk berhenti bekerja lembur terlalu sering di biro. Pemburu kita, sebaliknya, sangat sadar bahwa ini sebenarnya adalah kesalahannya, menunjukkan senyum lega. Tampaknya konstitusi khusus yang ia dapatkan dari jeli kerajaan, aura bunga persik yang mekar terlambat, bekerja persis seperti ratu lebah yang mengendalikan para pekerjanya dengan feromon. Yule tidak menyadari bahwa itu memiliki efek samping pasif yang memikat lawan jenis. Ini merepotkan, tetapi ia yakin ia harus sangat berhati-hati sekarang karena jika ia tidak tetap fokus, feromon tersebut akan terus menyebar secara otomatis. Pikirannya terganggu saat Jong-hye tiba-tiba mengaku bahwa ia mungkin benar-benar telah jatuh cinta padanya pada saat itu, dengan alasan bahwa jantungnya tidak akan berdebar sekeras itu, hanya karena ia lelah bekerja. Seo Yule menatapnya dengan aneh sebelum memberitahu bahwa ia benar-benar perlu pergi ke dokter. Mereka berdua mulai bercanda dan di tengah tawa bersama itu, pemburu kita menyadari bahwa sudah lama sekali ia tidak merasakan hari damai yang normal seperti ini. Belakangan ini ia begitu fokus untuk menjadi lebih kuat, yang membuatnya merasa bahwa ia layak mendapatkan hari yang damai, setidaknya untuk hari ini. Karena begitu ia pergi ke pos barunya di sana, tidak akan ada kedamaian untuk sementara waktu. Sementara itu, di gedung Departemen Penyelamatan Pemburu, dokter menyerahkan hasil tes evaluasi ulang peringkat Seo Yule kepada kepala departemen. Sang kepala mengetahui bahwa nilainya adalah magnitudo 7,5, dan karena batas peringkat S adalah 7,8, Yule pada dasarnya bekerja pada tingkat yang persis sama dengan seorang pemburu peringkat S. Dokter tersebut percaya bahwa membocorkan data ini saja ke media akan sangat membantu reputasi publik biro tersebut. Sebaliknya, sang kepala mengisyaratkan bahwa mereka harus merahasiakan ini di
di antara mereka saja dan saat ditanya mengapa, ia menyatakan bahwa ia belum ingin membebani Xiao Yulei dengan sorotan yang berlebihan saat ini. Terlebih lagi, ia berpikir bahwa ketika waktunya tepat, kekuatan sejatinya akan muncul dengan sendirinya. Adegan kemudian beralih ke kapal di mana protagonis kita menghela napas lega. Ternyata ia dikejar oleh manajernya sampai ke dermaga karena pergi tanpa menyelesaikan laporan akhirnya. Meskipun demikian, Xiao Yulei, setelah melihat sekeliling geladak, merasa aneh karena hampir tidak ada orang di dalam kapal sebesar ukuran raksasa ini. Tepat saat itu, seorang anak kecil mendekatinya, bertanya apakah ia juga sedang menuju ke Pulau Olo. Yulei memberitahu anak itu bahwa ia akan pergi ke sana. Penasaran mengapa anak itu bertanya. Anak itu beralasan bahwa ia jarang sekali melihat orang baru di kapal ini, itulah sebabnya ia menanyakan hal tersebut. Xiao Yulei bertanya apakah ia sering naik kapal ini, dan saat itulah sang anak mengungkapkan bahwa ia menaikinya pada hari peringatan kematian orang tuanya untuk mengunjungi makam mereka bersama neneknya. Pemuda kita tidak bisa tidak merasa kasihan kepadanya. Yang mana anak itu dengan cepat meyakinkannya bahwa tidak apa-apa karena itu sudah terjadi sangat lama sekali. Terlepas dari itu, ia memperingatkan Yulei untuk berhati-hati di Olondo karena tempat itu sangat berbahaya meskipun ia sendiri tinggal di sana. Sang nenek kemudian berjalan mendekati mereka dan bertanya kepada anak kecil itu, "Jiho, apakah ia sudah mendapatkan minuman?" Yang kemudian dengan sigap memberikan minuman favorit sang nenek. Xiao Yulei terkejut melihat betapa dewasanya anak itu meskipun usianya masih sangat muda. Olo terkenal sebagai salah satu zona berisiko tinggi di mana gerbang aktif sering muncul meskipun wilayahnya kecil, tetapi tidak ada cukup pemburu terbangkitkan yang ditempatkan di sana untuk mengelolanya dengan baik. Itulah mengapa peringkat keamanannya berada di posisi paling bawah selama bertahun-tahun berturut-turut, bahkan subsidi pemerintah dilaporkan telah dipotong. Meskipun demikian, alasan para penduduk tidak pergi hanyalah karena itu adalah rumah mereka. Tiba-tiba, kapal tersebut diserang oleh gurita raksasa. Dan pada saat yang persis sama, pemuda kita menerima pemberitahuan untuk membasmi Kraken sebelum ia terbangun sepenuhnya dari masa hibernasi panjangnya. Misi darurat ini datang dengan batasan yang ketat dan hukuman kegagalannya juga sangat berat. Pemuda kita, setelah mengetahui tentang misi mendadak ini, menyadari bahwa sistem pada dasarnya memberitahu bahwa ia tidak dapat meninggalkan area pulau sampai makhluk itu mati. Namun Xiao Yulei memang tidak berencana untuk pergi, tidak sampai ia menyelesaikan masalah ini sepenuhnya. Sementara itu, di kantor cabang Biro Olo, laporan kinerja untuk Departemen Penyelamatan sedang diselesaikan. Kepala cabang di sana, dengan rokok di satu tangan dan bermain kartu di tangan lainnya, mengetahui bahwa sama sekali tidak ada perbedaan dalam kemajuan penyelesaian dari bulan lalu. Ia menginstruksikan asistennya untuk membiarkannya tetap seperti itu dan menyuruhnya segera kembali bekerja jika ia sudah selesai melapor. Seorang pria yang ternyata adalah adik laki-laki kepala cabang tersebut, Du Haiyan, mengingatkannya bahwa posisi kepala penyelamatan seharusnya diberikan kepadanya. Saat itulah saudaranya mengungkapkan kepadanya bahwa atas perintah langsung Kepala Baek Guangsu, seorang pendatang baru yang tiba besok telah mengambil posisi tersebut sebagai gantinya. Kepala cabang lebih lanjut mengungkapkan bahwa pendatang baru itu adalah orang yang persis sama yang baru-baru ini mengacaukan Serikat Overthrust. Saudaranya, yang merasa marah, mempertanyakan apakah Direktur BK Junwan mengirimnya ke sini untuk memata-matai mereka. Tetapi bukan itu masalahnya. Meskipun demikian, sang pengawas menyatakan bahwa Overthrust dan mereka pada dasarnya saling menguntungkan satu sama lain. Jadi, mereka harus menjaga kepentingan bersama satu sama lain. Oleh karena itu, ia menyarankan adik laki-lakinya untuk memberikan sambutan yang sangat hangat kepada pemuda kita ketika ia tiba besok. Selain itu, ia secara rahasia menyatakan bahwa jika Du Haiyan membuatnya lenyap dari pulau itu sepenuhnya, mereka akan mendapatkan hadiah besar dari Overthrust dan posisi kepala penyelamatan yang kosong itu akan tetap menjadi miliknya. Dalam kilas balik singkat, kita melihat kepala markas memperingatkan Xiao Yulei tentang banyaknya masalah sistemik yang dihadapi Ulongo saat ini. Namun kekacauan besar pertama yang ia peringatkan adalah di dalam Departemen Penyelamatan itu sendiri, khususnya kepala cabang Ulongo, Cheo Gan. Ia mengawasi Departemen Penyelamatan dengan sangat ketat. Terungkap bahwa ia menyita batu mana berharga yang dipanen Departemen Penyelamatan dari monster yang terbunuh dan telah mengantongi seluruh keuntungan untuk dirinya sendiri selama ini. Namun markas tidak bisa dengan mudah memecatnya karena ia memiliki terlalu banyak dukungan politik. Dan setiap orang yang mereka kirim ke sana untuk menggantikannya akhirnya mengundurkan diri bahkan sebelum mereka sempat menyesuaikan diri. Sang kepala merasa tidak berdaya karena meskipun semua orang tahu Cheo Gan sangat korup, entah bagaimana ia tetap menjaga jaringan pertahanan pulau itu tetap berjalan. Itulah mengapa ia sangat mengandalkan Xiao Yulei. Ia memberitahu bahwa ia bahkan tidak akan mengumumkan secara publik berapa lama Yulei akan tinggal di sana dengan klaim bahwa ia akan menggunakan pengaruh birokrasinya juga di pihaknya. Singkat cerita, sang kepala memberitahu Yulei bahwa seluruh dinamika kekuasaan di pulau itu berubah sepenuhnya tergantung pada hasil kerjanya. Adegan kemudian beralih kembali ke masa kini, di mana pemburu kita, setelah mencapai gedung cabang lokal, menemukan perawatan fisiknya sebagai kekacauan total. Ia disambut secara resmi oleh Yoon Sung Jae, penyembuh utama dari Departemen Penyelamatan. Yoon Sung Jae memberitahu bahwa 7 anggota aktif sedang keluar untuk patroli rutin saat ini sementara petugas yang tersisa sedang menunggu di dalam kantor. Di dalam kantor, para anggota tim sedang sibuk bermain kartu dan berdebat keras satu sama lain ketika mereka akhirnya menyadari Yoon Sung Jae dan Xiao Yulei masuk. Mereka
Mereka bertanya-tanya siapa pemuda asing itu, yang ditanggapi oleh protagonis kita dengan mengumumkan secara tegas bahwa dialah yang akan memberikan perintah kepada mereka mulai sekarang. Salah satu pria veteran bercanda saat menyadari bahwa ini pasti pria terkenal yang diusir dari markas karena berani berbicara lancang kepada para eksekutif. Ia menawarkan minuman kepada Yulei dengan nada mengejek untuk menyambutnya ke dalam tim, dan yang lain ikut bersorak bersamanya sampai tiba-tiba Yulei melemparkan botol itu dengan kekuatan yang sangat besar, menyebabkannya hancur dan tumpah ke seluruh meja kartu. Ia kemudian berbicara dengan tegas kepada semua orang, memberitahu mereka bahwa mulai sekarang, mereka akan membersihkan seluruh fasilitas ini sampai tidak ada sebutir debu pun yang tersisa. Pria yang sama yang bercanda sebelumnya langsung marah besar, memompak keras pada Xiao Yulei karena berniat melawannya. Ketika Du Haiyan, adik laki-laki kepala cabang, melangkah masuk untuk menghentikannya. Ia memberitahu Yulei bahwa ia memahami bahwa pemuda itu bersemangat tentang promosi mendadak ini, tetapi memberitahu bahwa mereka memiliki cara tertentu yang sudah mapan untuk melakukan berbagai hal di pulau ini. Pemburu kita, setelah menganalisis fitur wajahnya dengan cermat, berkomentar bahwa Du Haiyan memiliki wajah yang sangat menyebalkan, menyarankan agar mereka mengesampingkan pangkat resmi saat ini dan melakukan tanding uji coba singkat. Du Haiyan mengingatkannya bahwa Yulei terdaftar secara resmi sebagai peringkat D, menanyakan apakah ia masih siap untuk dihajar. Xiao Yulei menyatakan bahwa ia akan meninggalkan pulau tanpa sepatah kata pun jika kalah. Sedangkan untuk Du Haiyan, ia menyarankan agar pria itu lebih baik langsung pergi ke rumah sakit setelahnya karena dengan wajah babak belur seperti itu, penduduk kota setempat mungkin akan mengiranya sebagai monster. Anggota regu lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa terbahak-bahak, membuat adik kepala cabang itu semakin marah. Ia mengumpat dengan keras sebelum berniat melayangkan pukulan keras pada Xiao Yulei, tetapi rahannya justru ditinju dengan brutal sebagai gantinya. Ia mengira kesakitan yang luar biasa saat Yulei memberitahu bahwa hari ini adalah kali terakhir ia harus menggunakan tinju kosong padanya. Karena ia yakin setelah ini Du Haiyan bahkan tidak akan berani bermimpi untuk melawannya lagi. Du Haiyan melompat ke arahnya dengan membabi buta dalam kemarahan, tetapi ia dipukul berulang kali oleh serangan balik presisi dari Xiao Yulei sampai akhirnya ia terkapar diam di lantai. Sekarang setelah bajingan paling pemberontak di kantor telah diam, Xiao Yulei berbalik untuk bertanya kepada yang lain apakah ada orang lain yang ingin melawannya. Para pemburu yang tersisa merasa sangat terintimidasi, tidak berani menantang kecepatan fisik luar biasa dari Xiao Yulei. Sementara mereka berdiri mematung, ia dengan tenang memerintahkan sang penyembuh untuk mengobati bajingan jelek itu. Di gedung lain, kita melihat kepala cabang, Cho Gan, sedang sibuk bermain kartu ketika seorang bawahan bergegas mendekatinya, berniat memberitahu sesuatu. Cho Gan dengan marah mengingatkannya bahwa ia sudah menegaskan untuk tidak mengganggu permainannya, yang kemudian pria itu segera meminta maaf, mengungkapkan bahwa masalah ini sangat mendesak. Ia membisikkan berita kekalahan adiknya ke telinga Cho Gan, membuatnya sangat terkejut. Sementara itu, kembali ke kantor, pemuda kita menginstruksikan mereka bahwa selama mereka sedang bertugas, mereka tidak boleh memikirkan apapun selain menyelamatkan nyawa warga sipil. Apa yang mereka pilih untuk dilakukan setelah jam kerja bukanlah urusannya. Ketika tidak ada yang langsung menjawabnya, Yulei dengan marah menuntut agar mereka menyatakan jawaban mereka. Untuk memberi mereka motivasi finansial yang nyata agar bekerja dengan benar, ia menyatakan bahwa ia secara pribadi akan berbicara dengan atasan di markas untuk mengamankan kenaikan gaji sebesar 15% bagi mereka semua. Mendengar berita kenaikan gaji tersebut, para pemburu lokal benar-benar terkejut. Bertanya-tanya apakah hal itu mungkin dilakukan secara administratif. Yulei mengetahui bahwa ini adalah zona monster berisiko tinggi dan mempertimbangkan bencana yang akan datang, sangat yakin biro akan menyetujui anggaran darurat. Namun pertama-tama, ia yakin bahwa etos kerja mereka harus diubah. Untuk itu, ia memerintahkan mereka untuk bersiap dan siaga untuk giliran tugas lapangan besok. Perhatiannya tiba-tiba teralihkan saat Cassian muncul di ambang pintu, melepaskan tawa dan mengatakan bahwa ia tidak sabar untuk melihat persetujuan Ray. Dengan itu, ia memperkenalkan diri sebagai manajer cabang, bertanya-tanya apakah anak buahnya telah memberikan sambutan yang cukup hangat kepada kepala baru. Yulei berkomentar bahwa itu adalah sambutan yang sangat intens, terutama bagian dari Chat Hian. Ia bertanya-tanya apa yang membawa manajer cabang sampai ke sini, yang kemudian diklarifikasi oleh Sakan bahwa Departemen Penyelamatan adalah divisi yang ia awasi secara pribadi. Ia menyiratkan bahwa ia bisa datang kapanpun ia mau, dengan atau tanpa alasan resmi. Ia menyatakan bahwa ia hanya di sini untuk memperkenalkan diri untuk saat ini, tetapi jika Yulei membutuhkan dukungan logistik di masa depan, ia harus memberitahunya dan ia akan membantunya semaksimal mungkin. Pemburu kita sepenuhnya menolak tawaran sopan tersebut, memberitahunya bahwa manajer cabang begitu sibuk bermain kartu sepanjang hari sehingga ia mungkin tidak membaca pesan mendesak terbaru yang dikirim dari biro pusat. Terungkap oleh Yulei bahwa mulai hari ini, Wulongo telah secara resmi dinyatakan sebagai zona bencana aktif. Dalam keadaan darurat, departemen esensial tertentu dapat beroperasi sepenuhnya secara independen dari manajer cabang lokal. Itulah sebabnya Yulei dengan tegas menyatakan bahwa mulai sekarang Departemen Penyelamatan hanya akan melapor kepadanya. Oleh karena itu, manajer cabang yang korup hanya memiliki satu tugas yang tersisa hari ini, yaitu segera pergi dari kantornya. Gerbang aktif muncul di berbagai medan yang tidak terduga. Itulah sebabnya Anda tidak bisa mengandalkan formasi serbuan standar buku teks di sini. Anda harus menyesuaikan strategi Anda dengan lingkungan sekitar, dan itulah yang dilakukan Seolei. Para pemburu di bawah komandonya sedikit skeptis tentang perintahnya yang aneh, tidak sepenuhnya yakin apakah itu akan berhasil di lapangan. Pria kita percaya bahwa itu mungkin terlihat aneh bagi mereka. Namun, ia memiliki barang yang menunjukkan koordinat monster yang tepat.
Oleh karena itu, ia menyarankan agar mereka ikuti saja arahannya. Namun, sepertinya bukan itu masalah utama mereka. Kekhawatiran utama mereka adalah bahwa satu-satunya dua penyerang jarak jauh mereka ditempatkan di garis depan yang mutlak, dan Ko telah mengubah setiap penyerang lainnya kecuali penyembuh menjadi tanker defensif murni. Ada kemungkinan besar mereka semua akan langsung musnah jika ada sesuatu yang salah dengan garis depan. Menurut Yulei, dengan sedikit orang yang tersedia saat ini, formasi hambatan yang disesuaikan ini adalah satu-satunya cara matematis untuk meminimalkan korban tim. Oleh karena itu, ia meminta semua orang untuk berhenti khawatir dan bersiap karena monster akan datang. Para pemburu lokal belum melihat apapun di langit, sementara Seiyo dengan akurat memberitahu mereka bahwa targetnya berada di barat laut 43 derajat, ketinggian 50. Ia menginstruksikan para pemburu jarak jauh untuk membidik dan menembak, dan serangan tersebut mengenai sasaran dengan sempurna pada sekawanan harpi yang tersembunyi, menjatuhkan mereka sekaligus. Para pemburu sangat tidak percaya pada panggilan yang sempurna itu, tetapi mereka segera diberitahu untuk fokus mempersiapkan gelombang kedua yang akan datang. Ko dengan percaya diri meyakinkan mereka bahwa ia bahkan tidak akan membiarkan monster cukup dekat untuk menyentuh mereka. Kemudian di kantor manajer cabang, laporan kinerja bulan ini mengungkapkan tingkat keberhasilan pencarian yang mencengangkan sebesar 98% dan peningkatan kepercayaan warga sebesar 85%. Siokayon tidak percaya bagaimana pemburu kita berhasil melipat gandakan hasil efisiensi cabang hanya dalam 1 bulan. Ia tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah itu sebabnya pria tua Bak Guangsu mendukungnya begitu kuat untuk posisi ini. Ia merasa saudaranya, Du Hian, juga menjadi masalah besar karena ia bahkan tidak lagi mengelola bawahannya. Melihat Du Hian berlatih di halaman sendirian, Xia Hian bertanya-tanya mengapa saudaranya ada di sana berlatih bersama tim pemula. Tepat saat itu, ia menerima telepon Direktur Bak Junhuan di saluran pribadinya, yang telah ia tunggu-tunggu dengan putus asa. Direktur tampaknya sepenuhnya menyadari perubahan sistemik besar yang telah dialami Ulomo sejak Seo tiba, menyatakan kekhawatiran eksekutifnya atas posisi Seokan yang merosot. Seokan senang bahwa ia menyadarinya, bertanya-tanya apakah direktur bisa membantunya sekali ini saja. Yang mengejutkannya, Junhuan dengan sopan menolak untuk membantunya, dengan alasan bahwa mereka perlu menjaga profil yang sangat rendah mengenai keuangan pulau untuk saat ini. Manajer cabang menyiratkan bahwa itu akan menjadi kerugian finansial yang sangat besar bagi direktur juga, jika pengaruh korporat Yule tumbuh lebih jauh. Direktur percaya akan memalukan jika mereka tidak bisa berbisnis lagi. Namun selama Seo tetap di Ulomo untuk penugasan wajib 6 bulannya, ia pikir keadaan akan beres dengan baik. Tampaknya Seokian sebelumnya tidak mengetahui durasi tepat 6 bulan dari penugasan tersebut yang memicu kemarahannya lebih jauh. Junhuan, melihat data tersebut, percaya bahwa durasi tersebut tampaknya tidak terlalu penting. Oleh karena itu, jika Yule menetap di sana dan membersihkan gerbang aktif, ia pikir itu justru akan lebih baik bagi keamanan jangka panjang mereka. Frustrasi, manajer cabang menyatakan bahwa tindakan direktur seperti ini sama sekali tidak mempengaruhi rencana kelangsungan hidupnya. Ia dengan getir bertanya kepada pria tua itu apakah ia pikir ia hanya akan mundur dengan tenang mengenai fakta bahwa ia secara diam-diam berurusan dengan serikat overcross di belakang biro. Direktur dengan dingin memperingatkannya untuk melakukan apapun yang ia inginkan, asalkan ia benar-benar bisa menangani konsekuensi fatal dari mengancamnya. Seakan langsung menyadari kesalahannya dan dengan gugup meminta maaf sementara pria tua itu menyuruhnya untuk menjaga mulutnya mulai sekarang. Itu jika ia bahkan masih hidup di posisi manajer itu pada akhir bulan. Manajer cabang merasa seperti akan kehilangan segalanya dengan tingkat ini, tidak tahu langkah apa yang harus diambil selanjutnya. Terlebih lagi, auditor kepatuhan di kantor pusat sudah meminta penyelidikan keuangan formal lainnya ke cabangnya. Pada titik kritis ini, ia menyadari bahwa eliminasi adalah satu-satunya jalan yang tersisa jika ia ingin bertahan hidup. Direktur Bei memutus panggilan dan dengan sopan meminta maaf kepada orang yang duduk di seberangnya di kantornya, yang merupakan pemburu asing yang kuat bernama Reika, mengatakan bahwa sedikit hama lokal cukup mengganggu. Ia mengonfirmasi bahwa lokasi penempatan berikutnya adalah Pulau Ulomo 2 sebelum memintanya bantuan pribadi kecil karena ia toh akan menuju ke sana. Di sisi lain, kembali di tempat latihan, Sio menarik perhatian semua orang untuk memperkenalkan mereka kepada rekan yang diundangnya. Jang Gansu memberikan perkenalannya terlebih dahulu, mengungkapkan kepada skuad bahwa ia adalah master peringkat dari Asosiasi Seni Bela Diri Korea, dan bahwa ia akan memimpin pelatihan manipulasi mana tingkat lanjut hari ini untuk tim penyelamat. Semua orang sangat bersemangat tentang fakta bahwa mereka akan belajar seni bela diri nyata dari rekan pemburu kelas S legendaris, Kang Tan. Junsu mengumumkan bahwa ia akan mengajar mereka gaya Yupa hari ini, sebuah teknik bela diri khusus yang menggunakan mana internal untuk menyebarkan dampak fisik. Ia memberi mereka demonstrasi langsung sambil mengajar mereka bahwa jika mereka dapat memanfaatkan aliran mana alami, mereka dapat memblokir serangan monster dasar seperti yang ditunjukkan karena kebanyakan pemburu biasa secara keliru berpikir mana hanya dimaksudkan untuk keterampilan aktif. Gaunu mendorong mereka untuk maju dan mencobanya sendiri, dan Chat Hian dengan cepat mengajukan diri, dengan sombong berasumsi bahwa itu terlihat cukup sederhana. Ia memutuskan untuk mencobanya, tetapi hal berikutnya yang kita lihat adalah ia dijatuhkan dan dipukuli lagi dan lagi oleh serangan balik halus sang master. Seo memberitahu semua orang bahwa itu tidak semudah kelihatannya karena bahkan tipe pertahanan tinggi pun benar-benar dijatuhkan. Dengan itu,
itu, ia menginstruksikan semua orang untuk berpisah dan memulai set latihan harian mereka. Setelah beberapa saat, kita melihat pemburu kita berterima kasih kepada Gaunsu karena telah datang jauh-jauh ke pulau, yang menurut sang master itu bukan apa-apa dan ia senang bahwa para pemburu lokal bekerja jauh lebih keras daripada yang ia duga sebelumnya. Namun, dari mereka semua, ia menemukan potensi satu orang tertentu berbeda. Yule mengungkapkan bahwa pria itu adalah tanker defensif utama mereka, Han Kong Mu. Tepat saat itu, Gonsu berhenti saat ia mendengar lolongan serigala yang jelas di dekat desa setempat, yang aneh karena seharusnya tidak ada serigala asli di Pulau Olo. Gansu memastikan untuk bertanya apakah mereka bukan monster ruang bawah tanah nakal, dan Yule yakin bukan itu masalahnya, karena tidak ada laporan tentang pembukaan gerbang dari jaringan pemantauan sampai Yule tiba-tiba mengaktifkan indera keenamnya, hanya untuk menyadari dengan ngeri bahwa tanda biologis itu milik manusia serigala. Ia langsung bergegas ke hutan sebelum dengan keras menyuruh mereka untuk segera membawa penduduk setempat ke tempat penampungan darurat. Penyergapan manusia serigala yang tiba-tiba membuat semua orang sangat tidak percaya. Untungnya, Seole meramalkan serangan itu sebelum situasi bisa meningkat menjadi adegan yang mengancam jiwa. Pria kita merasa aneh karena biasanya sebelum kerusakan ruang bawah tanah terjadi, manajer cabang seharusnya memberikan koordinat gerbang dari kantor pusat. Ia melawan manusia serigala itu, mencabik-cabik mereka dengan tombaknya. Tapi segalanya tidak masuk akal baginya. Ia merenungkan fakta bahwa segalanya telah meningkat sejauh ini, yang berarti manajer cabang, Seat Hyun, pasti sengaja menahan koordinat tersebut. Bahkan jika manajer ini merusak reputasinya dengan korban jiwa, ini secara otomatis akan menyakitinya juga. Anak laki-laki kita berasumsi bahwa manajer bajingan itu bahkan tidak berpikir sejauh itu dan memutuskan untuk berurusan dengannya nanti. Untuk saat ini, ia fokus menangani manusia serigala dan mengaktifkan sifat labirin tingkat 3-nya. Saat itulah monster dilepaskan dari labirin sementara Seoyol bertujuan untuk mencegat musuh. Sementara itu, di tempat penampungan Olo nomor 2, Departemen Penyelamatan melindungi gerbang dan menyembuhkan pekerja yang terluka. Manusia serigala yang kejam mencoba menerobos gerbang tempat penampungan dan pria itu memperingatkan penyelamat, Sunung, bahwa penghalang pertahanan pertama akan runtuh. Sun panik karena penghalang pertama rusak terlalu cepat. Pemburu itu kemudian memerintahkan J untuk berada di belakang penghalang kedua karena serigala menerobos lebih cepat dari yang mereka duga. Ia kemudian menyarankan agar mereka keluar melalui pintu darurat dan mencoba tempat penampungan lain. Namun, Sunung bersikeras bahwa situasinya akan sama di mana-mana dan karena manajer tidak ada di sini, terserah pada mereka untuk menangani ini. Sementara serigala hendak memaksa masuk, Sunung di tengah risiko menjadi bertekad untuk menangani situasi tersebut. Untuk berpikir secara rasional, bahkan manajer, Seo Yule, tidak bisa melindungi tempat penampungan sendirian karena keempat tempat penampungan telah disergap oleh manusia serigala. Karena alasan ini, Seo Yule menyerahkan tanggung jawab kepada para pemburu untuk menjaga tempat penampungan sementara. Ia sendiri pergi untuk menghentikan gerbang. Pemburu penyelamat lainnya merasa mereka akan mati di sini, tetapi Seong Jae menyuruhnya untuk tidak khawatir karena mereka memiliki beberapa keterampilan serangan dasar yang cukup untuk bertahan hidup. Seong Jae merenungkan bahwa ia hanya mulai merasakan harapan di Departemen Penyelamatan setelah manajer Seo Yule tiba. Itulah alasan ia memberikan segalanya dalam sesi pelatihan. Dengan itu, serigala dengan panik menerobos masuk, mendobrak gerbang sementara Sun merasa bersemangat karena ia bukan orang yang sama seperti sebelumnya. Lonjakan energi mengalir melaluinya dan ia siap untuk melawan serigala secara langsung. Dan begitu saja, Sun secara mengejutkan mendaratkan pukulan dengan senjata yang menembus monster itu. Sebaliknya, di suatu tempat di Ulongo, gadis Reika, yang dicurigai dikirim oleh Baek Jun Hwan, dikejar oleh seekor serigala. Saat serigala menyerangnya, Reika menghunus pedangnya. Namun, pada saat itu, Seole keluar entah dari mana, membunuh serigala itu dalam satu serangan tombak. Ia disergap oleh serigala lain, tetapi lebah dari labirin menyerang serigala itu, mencabik kepalanya. Sang pembunuh, Reika, menyaksikan pemandangan itu, yang patut dipuji. Ia mengamati bahwa anak laki-laki kita adalah seorang yang terbangun, yang kuat pada saat itu. Ia terkejut bahwa orang yang terbangun seperti ini bahkan ada di sini. Tepat saat itu, anak laki-laki kita pergi dan menyarankan Reika untuk pergi ke tempat penampungan daripada bertarung. Karena Seole sibuk dengan pekerjaan, ia lari ke lokasi berikutnya. Pria kita, diikuti oleh pasukan labirinnya, menyadari bahwa gerbangnya hilang. Ia menggunakan mananya, tetapi mengeluarkan monster labirin memang memberikan hasil yang baik melawan manusia serigala. Selain itu, Seole membuka keterampilan baru, labirin ilusi. Dengan itu, anak laki-laki kita pergi untuk membantu yang lain ketika tiba-tiba ia menghentikan gerakannya setelah mendengar lolongan yang bergema di seluruh pulau. Karena raungan itu begitu memekakan telinga, ia curiga itu adalah bos monster. Saat ia sibuk melawan kawanan serigala, Seo Yule bingung dengan niat bos monster itu. Namun, ia tahu satu hal pasti, segalanya akan menjadi berbahaya jika tim bertemu dengan benda itu. Dalam kasus itu, Seole mengirim tentaranya, memerintahkan pasukan kawanan untuk membelah menjadi dua dan membantu tempat penampungan. Setelah itu, pahlawan kita berpikir ini saat yang
yang tepat untuk mengeluarkan senjata rahasianya dari labirin, yang ternyata adalah tawon raksasa, Vespa. Adegan beralih ke kapal di mana para penduduk tampak ketakutan saat mereka mencoba untuk tetap diam sementara seorang pemburu penyelamat, Cha Do-hyun, sendirian berjaga. Pemburu itu dapat merasakannya jahat dan tangguh yang merayap masuk. Saat itulah skenario yang tidak dapat dijelaskan terjadi saat serigala raksasa menyerang pemburu itu secara diam-diam. Cha Do-hyun menyesal memainkan peran yang tidak cocok dengannya karena ia hampir mati saat ini. Menyaksikan bos serigala menghancurkan kapal seperti itu, ia menyimpulkan bahwa tujuannya jelas untuk mencegah penduduk melarikan diri dari pulau. Bos serigala memiliki kekuatan yang sangat kuat yang akan menginjak-injak pemburu itu. Jika itu masalahnya, pemburu itu sudah menerima bahwa ia akan mati, dan hanya ada satu hal yang bisa ia lakukan. Ia membuat bos serigala teralihkan perhatiannya sehingga penduduk bisa lari untuk menyelamatkan hidup mereka. Pemburu itu kemudian mengaktifkan keterampilan ejekan kemarahan, berpikir bahwa ia agak lunak pada bajingan bos kotor ini. Kenyataannya, pemburu Cha Do-hyun hanya mencoba mengulur waktu agar penduduk bisa melarikan diri. Namun, dalam sepersekian detik itu, bos itu mendaratkan satu pukulan yang membuat pemburu itu melambung dengan kekuatan kasar. Dan sepertinya itu adalah akhir baginya. Bos serigala mencengkeram Cha Do-hyun yang telah melalui neraka. Pada saat itu, ia mempertanyakan dirinya sendiri. Mengapa ia mencoba mengubah perilakunya dan memilih kebaikan daripada kecerobohan? Jika itu dirinya yang lama, ia akan bersembunyi dengan aman di tempat penampungan alih-alih mencoba menjadi orang baik yang sekarang berada di ambang kematian. Namun, dalam benaknya, sebuah visi terungkap di mana upayanya sebagai pemburu penyelamat diakui oleh orang-orang karena menyelamatkan putra mereka. Itu adalah momen yang meluluhkan hatinya, dan itu adalah perasaan langka namun indah yang belum pernah ia alami sebelumnya. Pada saat itu, pria itu merasa bersemangat seperti biasanya, dan membebaskan dirinya dengan memotong jari monster itu. Tepat saat bos itu, saat hampir mencabik-cabik Cha Do-hyun hingga berkeping-keping di antara taringnya, keadaan berubah 180 derajat ketika tiba-tiba labirin terbuka. Labirin tersebut aktif saat kilatan kuning terang menyala, dan detik berikutnya, mereka memasuki wilayah kekuasaan Seo Yule. Ternyata Cha secara tidak sengaja ikut terseret ke dalam labirin tersebut. Dia dibiarkan bertanya-tanya dan berasumsi bahwa itu adalah ruang bawah tanah atau Dungeon. Tak lama kemudian, Seo Yule muncul, terkesan dengan keterampilannya sendiri yang mampu menarik seseorang ke dalam labirin tanpa menggunakan bola penyegal. Di sisi lain, Cha Hien mengenali suara tersebut dan melihat ketuanya, Seo Yule. Sang pemburu mengungkapkan keterkejutannya, dan dia cukup cerdik untuk menyadari bahwa pemuda kitalah yang menciptakan domain ini. Ya, rekan kita tidak terlalu terhibur melihatnya dan langsung membuatnya pingsan karena dia melihat sesuatu yang seharusnya tidak boleh dia lihat. Dia memberikan ramuan dan obat penenang yang menyatu menjadi satu kepada pria itu. Meskipun demikian, Seo Yule bertemu dengan bos serigala dan memutuskan untuk bertukar peran karena mulai saat ini, pahlawan kita yang akan menjadi lawan, bukan bawahannya yang ceroboh. Sebaliknya, para pemburu penyelamat di tempat penampungan mengerahkan seluruh kemampuan mereka untuk menumpas manusia serigala yang keras kepala. Pemburu yang sedang bertarung itu berada di ambang kehancuran karena lengannya gemetar dan kakinya sudah tidak mampu menopang tubuhnya. Dan melihat kondisi Sun, pria itu tampak hampir tidak bisa berdiri. Situasi tampaknya semakin tidak terkendali sekarang. Pemburu penyelamat itu telah memaksakan dirinya hingga batas maksimal dalam pelatihan, namun dia merasa tidak ada cukup waktu untuk menjadi kuat. Tepat saat manusia serigala hendak mencabik-cabik Sunja, pasukan lebah Seo tiba tepat pada waktunya, memenggal kepala musuh satu persatu. Monster lebah itu memancarkan kekuatan dan keterampilan yang mencengangkan, menumbangkan musuh seolah itu adalah hal yang mudah. Para pemburu tidak bisa mempercayai mata mereka saat menyaksikan monster lebah mengalahkan musuh dalam sekejap. Setelah lebah itu terbang pergi, Sunu mengira dirinya sudah mati karena dia baru saja diselamatkan oleh seekor monster. Sementara itu, di dalam labirin, Seo Yule melawan monster boss, mengakui bahwa manusia serigala ini adalah bos terkuat yang pernah ia temui sejauh ini. Belum lagi makhluk besar ini dengan licik menyerang sambil menghindari semua jebakan yang terpasang di dalamnya, yang berarti insting dan indera bos serigala tersebut cukup tajam. Seo Yule, yang mengetahui bahwa dirinya lah yang memicu jebakan, menyimpulkan bahwa bos tersebut secara aktif menghindari semua serangan, yang berarti mereka telah menarik perhatian penuh makhluk itu. Pria kita kemudian mulai berlari, membuat sang bos mengejarnya hingga tiba-tiba mereka menembus dinding labirin dan serigala tersebut terluka oleh api biru. Pria kita mengerti. Sang bos berusaha sekuat tenaga untuk waspada terhadap jebakan, tetapi manusia serigala itu benar-benar lupa bahwa ia memiliki lebih banyak hal yang perlu dikhawatirkan. Saat itulah, Seo Yule menggunakan keterampilan pamungkasnya, jantung penghancur api naga, dan semburan api pun muncul, menciptakan lubang raksasa di tubuh manusia serigala itu. Dengan itu, sang bos terbunuh secara brutal di tangan pemuda kita. Sekarang, dengan gerbang yang tertutup dan bos yang dikalahkan, yang tersisa hanyalah membersihkan para sisa musuh. Di pulau itu, pasukan labirin menumpas sisa manusia serigala. Di sisi lain, para bawahan dari divisi pengawasan mencoba memanggil kepala cabang karena markas besar sedang memanggilnya. Anehnya, kepala cabang tidak
merespons sama sekali, dan para pekerja telah diperintahkan dengan ketat untuk tidak memasuki ruangannya. Namun, situasi tampak semakin tidak terkendali, sehingga mereka tidak punya pilihan selain menerobos masuk ke ruangan tanpa pemberitahuan. Dengan itu, sang gadis mengumpulkan keberanian untuk masuk ke ruangan sementara pria itu tetap berada di luar. Dia tahu semua tentang permainan kotor sang manajer. Dan karena situasi telah diselesaikan dengan 0 korban jiwa, dia berpikir bahwa pengunduran diri akan menjadi akhir dari segalanya. Tiba-tiba, pria dari divisi pengawasan itu mendengar suara. Dan saat memasuki ruangan, dia menyaksikan sang wanita dalam keadaan panik. Ternyata manajer cabang telah dibunuh secara brutal, berlumuran darah di atas kursinya. Akhirnya, pertempuran sepanjang malam melawan manusia serigala berakhir saat fajar menyingsing. Meskipun semuanya tampak baik-baik saja, ternyata insiden baru telah terjadi. Mereka menemukan manajer cabang, Cha Seo-hyun, tewas di kantornya. Seorang bawahan berasumsi bahwa dia mungkin telah dihabisi oleh manusia serigala, namun dilihat dari tempat kejadian, Seo Yule menyatakan bahwa tempat itu terlalu bersih untuk hal tersebut. Lagi pula, manajer Cha Seo-hyun adalah pemburu peringkat B, jadi dia memiliki kemampuan untuk mengalahkan 1 atau 2 ekor serigala. Hal ini hanya membuat mereka mencurigai bahwa pelakunya adalah manusia, yang memicu pertanyaan yang lebih besar. Siapakah sebenarnya pembunuh itu? Seo Yule menyaksikan bagaimana hanya ibu jari manajer yang dipotong dengan rapi, menyimpulkan bahwa pembunuhnya kemungkinan adalah pembunuh bayaran profesional, ditambah lagi pembunuh itu sangat terampil, mengingat orang tersebut tidak meninggalkan jejak sama sekali. Namun untuk membunuh seorang yang terbangun, mereka tetap harus menggunakan mana. Dengan semua detail ini, pria kita memberitahu Departemen Pengawasan bahwa mereka akan menjadi sibuk mulai sekarang. Namun sebelum itu, Seo Yule segera meminta mereka untuk membawakannya catatan masuk dan keluar pulau selama seminggu terakhir. Adegan beralih ke gadis pembunuh, Reika, yang telah diikat dengan tali, dan suara anonim dari balik pintu menyuruhnya untuk tidak memikirkan kebebasan dan memintanya untuk membuang emosinya. Suara itu menegaskan bahwa satu-satunya alasan Reika ada adalah untuk dia, kepala keluarga ini. Kita kemudian menyaksikan sesosok bayangan hitam yang menyeramkan. Dia memperingatkan gadis itu bahwa tidak akan ada kesempatan kedua, memanggilnya sebagai Sonagi Mika. Saat itu juga, gadis itu tersentak bangun setelah mimpi buruk itu dan karena terkejut, dia menyadari bahwa sudah lama sekali dia tidak bermimpi. Adegan kemudian kembali ke Pulau Olongo di mana sang bawahan memberitahu Seo Yol bahwa berita tentang pembunuhan Cha Sokun telah tersebar di kalangan penduduk. Ya, berita itu memang pasti akan tersebar, tetapi rekan kita menyoroti masalah intinya. Mereka telah menghentikan layanan kapal selama berhari-hari, jadi orang-orang pasti akan mengeluh. Saat pria kita menanyakan bagaimana situasinya, kepala pengawasan meyakinkannya bahwa semuanya baik-baik saja. Dan bahkan, semua orang bersemangat mendengar bahwa Seo Yule akan menjadi manajer cabang berikutnya. Terlepas dari itu, pria itu mengungkapkan bahwa ada tersangka pembunuhan yang hanya perlu dilacak. Dia kemudian bertanya kepada Seo Yule, apakah dia berencana menangkap pembunuh itu sendirian. Ya, pemuda kita tanpa basa-basi mengakui bahwa dia adalah yang terbaik dalam hal pelacakan. Lagi pula, semua orang sibuk membangun kembali desa. Pemuda kita merasa bahwa dia harus menangkap pelakunya. Tetapi masalahnya adalah setiap kali dia mencoba melacak mereka dan mempersempit jarak, mereka menghilang begitu saja ke udara tipis. Dia bertanya-tanya keterampilan macam apa itu, tetapi dia yakin hanya masalah waktu sebelum dia bisa menangkapnya. Dia merenungkan kemungkinan tersebut dan berspekulasi bahwa jika pelakunya bersembunyi karena mereka merasakan keterampilannya, maka dia hanya perlu menemukan mereka dengan cara kuno. Berjalan kaki di dalam pulau, Reika tampak berkeliaran tanpa tujuan ketika seorang anak laki-laki menabraknya, tersandung di tanah. Anak laki-laki itu tersenyum, mengakui bahwa itu kesalahannya karena menabraknya dan jatuh. Saat Reika melihat anak-anak yang begitu energik, senyumnya memudar dan kenangan masa lalunya yang menghantui kembali membanjiri pikirannya. Bagi seseorang seperti dia, yang tidak melakukan apapun selain membunuh sejak kecil, wajar saja jika kenangan indah seperti ini tidak ada. Sosok menyeramkan yang merupakan kepala keluarga Reika menyuruhnya untuk tidak iri pada anak-anak itu karena tidak ada jalan keluar untuknya bagaimanapun juga. Dia menasihati Reika untuk tidak memedulikan emosi atau perasaan. Tiba-tiba, aura gelap yang suram muncul dan dia memutuskan untuk melakukan apa yang dia dilahirkan untuk melakukannya. Saat malam tiba, monster labirin lebah milik Seo Yule melihat Reika berdiri di tepi laut. Namun setajam gadis pembunuh itu, dia segera merasakan kehadiran monster tersebut. Lebah itu menyerang Reika yang mengidentifikasi bahwa monster ini milik Seo Yule. Ya, akhirnya, Seo juga menampakkan diri dan menyapa gadis itu sebagai Natsua Aya, yang jelas bukan namanya. Reika menjadi terkejut melihatnya, bertanya-tanya bagaimana dia menemukannya begitu cepat. Pemuda kita menolak untuk mengungkapkan detailnya, tetapi memperjelas bahwa tidak ada yang luput dari pandangannya. Reika bahkan tidak repot-repot bermain peta umpet lagi. Sambil menghunus pedang pembunuhnya, Seo Yule memohon agar wanita itu setidaknya membiarkannya mengatur napas karena dia bergegas sampai ke sini. Namun pembunuh itu tidak menahan diri, dan pemuda kita memanggil tombaknya secepat mungkin. Senjata mereka beradu, dan Seo Yule menyarankan Reika untuk menyerah dengan tenang. Lagi pula, dia punya beberapa pertanyaan untuknya. Anehnya, aura gelap terwujud di bawahnya, dan gadis pembunuh itu tergelincir melalui lubang gelap tersebut, menghilang ke dalam bayang-bayang. Sebuah kesadaran menghantam Seo Yule saat dia memahami bagaimana pembunuh
ini menghindari deteksinya. Reika secara diam-diam muncul dari belakang untuk menyergapnya, tetapi pemuda kita mendeteksi kelicikannya. Seo Yule menghindari serangannya, melancarkan tendangan yang kuat. Dia berasumsi bahwa jika pembunuh itu muncul dari bayang-bayang untuk menyerang, maka dia pasti bisa memukulnya. Sementara itu, Reika diam-diam khawatir karena pahlawan kita ternyata sama kuatnya dengan yang dia takuti. Belum lagi hanya memblokir serangannya membuat lengannya menjadi mati rasa. Dia tidak bisa membiarkan keraguan lagi. Tampaknya sang pembunuh bersandar pada pilihan terakhirnya karena dia tidak punya tempat untuk melarikan diri. Reika meniup udara ke seruling sementara pemuda kita bergegas histeris. Merasakan bahaya yang akan datang, dia tidak tahu apa yang direncanakannya, tetapi dia merasa perlu menghentikannya sebelum keadaan memburuk. Tiba-tiba, tentakel muncul, melingkari Seo Yule untuk menjebaknya. Saat itulah misi penaklukan muncul di depan pahlawan kita. Terkejut, dia bertanya-tanya apa itu seruling tersebut. Karena jika itu masalahnya, berarti pembunuh itu sedang membangunkan Kraken. Sementara pembunuh itu memanggil monster gurita melalui seruling, rekan kita menjadi semakin penasaran. Dia menganggap bahwa Reika tidak berencana untuk melarikan diri setelah memanggil makhluk aneh. Berjuang, pemuda kita merasa sulit untuk melepaskan diri dari tentakel ini dengan paksa. Jadi, dia juga memutuskan untuk menggunakan rencana pamungkas. Dia memanggil Vesa, Ratu Lebah, dan memerintahkannya untuk menangkap gadis itu. Vesa gagal menangkap Reika karena dia menghilang ke udara tipis. Pemuda itu berjuang untuk melepaskan diri dari Kraken, jadi dia memerintahkan Lebah untuk melacak wanita itu. Vesa bergegas untuk mematuhi perintahnya sementara dia mencoba membatalkan cengkeraman kuat Kraken padanya. Ule tidak berencana untuk melawannya dulu, tetapi tampaknya Kraken ingin melakukannya. Dengan itu, dia membangkitkan efek unik, Roga, yang berevolusi menjadi bentuk yang sesuai dengan keinginan pengguna dan melawan Kraken. Sementara itu, Vesa berhasil menemukan wanita pembunuh itu, yang benar-benar terkejut dengan serangan mendadak tersebut. Dia bahkan tidak menyadari lebah itu mendekatinya. Setelah melawan lebah, Reika menyadari bahwa serangannya lebih cepat dan lebih kuat dari yang diharapkan. Dia ingin melumpuhkan pengejarnya terlebih dahulu, tetapi sekarang dia tidak punya pilihan selain mengabaikannya dan melarikan diri terlebih dahulu. Vesa mengaktifkan indera sunyi, menyebabkan kerusakan parah pada Reika. Dia sangat tidak percaya bagaimana seekor monster bisa menggunakan keterampilan pembunuhan dan penghapus indera. Dia dengan marah bergegas menuju Vespa, memperingatkannya untuk tidak meremehkan manusia ketika tiba-tiba dia merasa sangat sulit untuk bernapas. Tubuhnya terasa seperti terbakar, dan saat itulah dia menyadari bahwa dia telah diracuni. Tepat saat Reika mengira itu adalah akhirnya, Seo sampai di sana dan memukul Vespa karena mencoba membunuhnya ketika dia jelas menginstruksikannya untuk menaklukkannya. Pada saat itu, dia menyadari bahwa memberinya makan monster dan penjahat yang terbangun membuatnya kuat, yang itu bagus. Tapi masalahnya adalah dia mengembangkan terlalu banyak ego. Reika menolak percaya bahwa dia mengalahkan Kraken, yang dijawab Seo dengan memberitahunya bahwa makhluk itu melarikan diri. Pria kita mengungkapkan bahwa dia berhasil mendaratkan pukulan telak pada Kraken saat berada di dalam air. Terlebih lagi, dia masih memiliki 2 kesempatan lagi, dan menangkapnya adalah prioritas utamanya saat ini. Itulah alasan dia ada di sini. Pembunuh wanita itu menolak untuk membocorkan apapun bahkan setelah tertangkap. Ule sudah menduganya, dan meskipun dia tidak ingin menggunakannya, dia tidak punya pilihan jika ingin mengakhirinya dengan cepat. Dia mengaktifkan sekresi feromon. Bertanya apakah dia sudah siap untuk bekerja sama. Reika bingung dengan apa yang dia coba lakukan sampai jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Dia bertanya-tanya apakah itu jenis racun lain, tetapi dia merasa begitu tenang meskipun detak jantungnya meningkat. Pembunuh wanita itu menerima takdirnya saat dia menyadari bahwa dia tidak punya tempat lagi untuk lari. Oleh karena itu, dia memilih untuk mempercayai Ule dan memberitahunya semua yang dia tahu. Sebagai imbalannya, dia ingin dibebaskan dari belenggu ini. Pemburu kita menilai bahwa dia memiliki situasi yang rumit. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk membantunya jika dia bekerja sama. Di markas Overthrow, Istana Rodeo, Direktur Jun Hwan kembali setelah serangan gerbang. Dia bertanya kepada bawahannya apakah ada kabar dari pembunuh wanita itu. Bawahan itu percaya bahwa permintaan direktur berhasil, tetapi mereka belum mendengar kabar langsung darinya. Pria tua itu berasumsi bahwa dia mungkin telah mati di suatu tempat atau ditangkap oleh Seo Yule. Bawahan itu bertanya-tanya apakah ada kemungkinan dia membocorkan permintaan mereka, tetapi Hwan cukup yakin dia tidak akan melakukannya. Dia yakin bahwa dia tahu lebih baik daripada siapapun bahwa berbicara tidak ada gunanya. Jika dia tertangkap, dia akan mengakhiri hidupnya sendiri. Oleh karena itu, masalah terbesar saat ini baginya adalah pengaruh Seo yang tumbuh lebih cepat dari yang diharapkan. Dia bingung mengapa dia terus mencoba untuk naik ketika dia seharusnya tetap di sana dan bermain rumah-rumahan dengan tenang. Menyebutnya sebagai serangga yang merepotkan. Pria tua itu menelepon seseorang. Beberapa hari telah berlalu sejak insiden-insiden itu. Pertama, mengenai pembunuhan Chayokan. Itu berakhir dengan pelakunya menghilang tanpa jejak. Setelah itu, Seo ditunjuk sebagai penjabat manajer cabang, dan dia segera membersihkan para pemburu yang terlibat dalam korupsi Seo dan memberikan bonus kepada anggota tim yang telah bekerja keras. Sekarang, pemburu kita telah menangani masalah Reika. Dia mengungkapkan bahwa klan Tokugawa yang dilayani keluarganya memiliki hubungan yang dalam dengan Baek Jun Hwan, dan itulah alasan mengapa mereka memberinya kontrak pembunuhan. Chiyo mengira bahwa Hwan hanyalah rubah licik yang menargetkannya, tetapi dia benar-benar bertindak liar. Setelah itu, pemuda kita bertanya kepada Reika, apa rencana klan Tokugawanya dengan Kraken? Gadis pembunuh itu menjawab bahwa mereka membesarkan Kraken sebagai subjek uji untuk memperkuat kekuatan
kekuatan klan. Setelah mendengar ini, Xiao Yule merenungkan bahwa klan itu mungkin menggunakan monster subjek uji tersebut sebagai alat tawar-menawar internasional. Meskipun demikian, dia memutuskan untuk membuang semua politik rumit ini sekarang karena yang paling penting adalah Kraken telah bangun, yang menempatkan penduduk pulau dalam bahaya besar. Sebagai orang yang perhatian, pemuda kita mengingatkan Reika bahwa dia memutuskan untuk membantu karena janji mereka, tetapi juga karena dia ragu untuk membangunkan Kraken. Meski begitu, dia tidak bersikap lunak padanya karena jika Reika hanya mengikuti perintah klannya, dosanya karena membunuh seseorang tidak terhapuskan. Jadi, sementara Xiao membantunya, dia juga berencana untuk menghukumnya. Sang pembunuh setuju untuk menerima hukuman apapun yang diberikan Xiao padanya. Sejak saat itu, pria kita memerintahkan wanita itu untuk mematuhi perintahnya dan menyelamatkan sebanyak mungkin orang. Itu adalah hukuman bagi Reika karena sepanjang hidupnya ia hanya membunuh tanpa berpikir. Kini, ini adalah ujian nyata baginya untuk menyelamatkan nyawa, bahkan jika ia tidak menginginkannya. Pembunuh wanita itu merasa ironis karena hukumannya menuntut ia menjalani hidup yang sangat bertolak belakang dengan caranya selama ini. Reika memutuskan untuk mengikuti perintah Xiao Yule untuk menyelamatkan nyawa, yang mengejutkan pria kita karena betapa cepatnya ia mengambil keputusan. Oleh karena itu, demi kebebasan sejatinya, pria kita memulai dengan mengubah nama Reika. Tak lama kemudian, manajer cabang kita diinterupsi oleh pemburu Seongjie yang masuk dengan histeris dan mengungkapkan bahwa seekor Kraken telah muncul. Ternyata kebangkitan Kraken ada di semua berita, dan sekarang semua penduduk juga membicarakannya. Xiao Yule sedikit frustrasi karena ia berencana untuk segera mengendalikan situasi, tetapi segalanya bergerak lebih cepat dari yang diperkirakan. Sementara itu, Seongjie merasa aneh karena ia tidak pernah menyangka monster di perairan sekitar akan menjadi seekor Kraken. Hal ini membuatnya bertanya-tanya siapa yang tahu bahwa itu adalah Kraken dan melaporkannya sejak awal. Ya, itu bukan penduduk, yang membuat mereka berspekulasi siapa pelakunya. Saat berikutnya, Direktur Bayak Jun Hwan muncul di berita setelah mendapatkan permintaan dari pemerintah untuk membasmi Kraken, tetapi ia menolak dengan alasan bahwa itu akan sulit bagi mereka. Orang tua bangka itu melimpahkan tanggung jawab ini kepada Xiao Yule dengan menyebutkan bahwa ia adalah manajer cabang yang mampu mengurus segalanya sendiri. Sambil menyeringai, Baek Jun Hwan mengklaim bahwa ia akan mengirim dukungan jika Xiao Yule memintanya. Seongjie langsung berspekulasi bahwa Bayak adalah dalang dibalik penyebaran berita tersebut dan Xiao Yule senang dengan tanggapan cepatnya. Alasan mengapa Seongjie menunjuk Direktur Bayak adalah karena ia sangat yakin bahwa pria tua ini jelas terhubung dengan Cha Xiao dan pembunuhannya. Sambil menguap, pria kita menasihati bawahan juniornya untuk tidak terlalu banyak berpikir dan menyoroti satu hal baginya. Jika mereka melakukan apa yang dikatakan Baek Jun Hwan, pria itu akan terus menginjak-injak mereka. Rencananya sederhana. Mereka hanya tidak melakukan apapun yang diperintahkan oleh orang tua itu. Tepat saat itu, manajer cabang memberi peringatan kepada semua orang untuk bersiap, menyatakan bahwa mereka akan menjatuhkan Kraken tersebut. Setelah mendengar ini, keheningan menyelimuti ruangan itu, namun tak lama kemudian tim menjadi gempar. Xiao Yule menjelaskan bahwa mereka tidak punya waktu untuk menunggu pemburu lain. Ia kemudian beralih ke pemburu Cha Do-hayeon, mengatakan bahwa inilah saatnya baginya untuk bersinar. Sebaliknya, di pulau tersebut, Hyu Hyu sedang berburu makanan di laut ketika tiba-tiba mereka ditangkap oleh Kraken yang bersembunyi di perairan dangkal. Kraken yang marah bertekad untuk membalas pria yang mempermalukannya dan menakutinya, merujuk pada Xiao Yule. Kemudian, semua pasukan berkumpul untuk menjatuhkan Kraken. Seongjie dengan ragu bertanya kepada Xiao Yule apakah mereka bisa menangani ini, tetapi pria kita berencana untuk mencari tahu nanti. Ternyata pria kita hanya bersikap sarkastis dan meyakinkan para pemburu bahwa mereka memiliki peluang nyata untuk berhasil. Dengan itu, ia menunjukkan sebuah item yang sempurna untuk pertarungan hari ini. Item tersebut adalah sepatu naga laut dengan tingkatan legendaris dan efeknya bahkan lebih gila. Sepatu itu memungkinkan pemakainya untuk berlari di atas air. Item kedua adalah bola giok dalam yang memungkinkan penggunanya bernapas di bawah air saat dikonsumsi. Seongjie terhibur dengan item tersebut dan bertanya kepada manajer cabang apakah ia membeli item-item ini. Meskipun terdengar seperti pria kita yang memesannya, ia mengungkapkan bahwa sebuah paket tiba pagi ini dari tempat bernama Kerajaan Penyihir. Itu dikirim oleh seseorang bernama Ian yang merupakan seekor griffin. Pria kita belum pernah melihat seekor griffin merespons seperti itu sebelumnya. Setelah mendengar ini, Seongjie panik karena nama dan griffin itu terasa tidak asing baginya. Pemburu itu kemudian menjelaskan bahwa Kerajaan Penyihir adalah serikat pengembangan item khusus dan Ian Graham adalah penyihir jenius misterius dari serikat tersebut. Bahkan item yang digunakan Departemen Penyelamat semuanya dibuat oleh Ian. Xiao Yule masih bingung mengapa Ian Graham mengiriminya item langka seperti itu. Ditambah lagi, ia bahkan tidak tahu bahwa penyihir itu adalah orang yang sangat penting. Namun Seongjie mengungkapkan rasa penasarannya, bertanya-tanya mengapa penyihir itu mengirim sesuatu kepada manajer cabang. Nah, saat itulah pria kita menyebutkan catatan yang dikirim Ian yang mengatakan bahwa ia hanya ingin membantu sebagai penggemar. Tepat saat itu, Cha Do-hayeon memanggil manajer cabang yang telah menyemangatinya dengan mengatakan bahwa ini adalah saatnya untuk bersinar. Sambil mengaktifkan kemampuannya, bau busuk di air, ia tidak benar-benar mengerti bagaimana tepatnya ia bersinar. Pria kita mengungkapkan bahwa kemampuan Cha Do-hayeon adalah satu-satunya cara mereka bisa memancing Kraken, dan itu sudah lebih dari cukup sebagai kontribusi. Rasanya seperti ia menggunakan Cha Do-hayeon sebagai umpan. Sejujurnya, Xiao Yule ingin menjaga semuanya tetap aman. Tetapi karena seruling, yang merupakan satu-satunya pilihan mereka untuk memancing Kraken, rusak,
memasak, ia harus menggunakan kemampuan Chadohayon yang merupakan metode kasar. Meski begitu, jika ia terus menyebarkan bau busuk ini di bawah air, monster itu tidak akan bisa menahan diri dan harus menampakkan dirinya. Bagaimanapun juga, sementara itu, pemburu lain mengumpat pada Chadohayon karena bau busuk yang ia keluarkan sangat menyengat. Ia bertanya-tanya mengapa Chado memiliki kemampuan itu karena itu adalah build yang gagal. Setelah mendengar ini, Chadohayon memintanya untuk diam, tetapi ia benar-benar merasa mustahil bagi Kraken untuk muncul hanya karena bau busuknya. Saat bocah itu meragukan kemampuannya, hal yang tak terelakkan terjadi dan Kraken dengan panik muncul ke permukaan. Jadi, misi selesai. Chadohayon hampir mengompol saat ia melihat tentakel raksasa menerobos keluar dari air dan memanggil manajer cabang. Seo Yule segera memerintahkan semua orang untuk berdiri di pos mereka masing-masing.